Sebelumnya, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku. Ia mengatakan kebijakan ini adalah bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan energi bagi masyarakat. Sejauh mana kenaikan Pertamax akan menimbulkan riak di masyarakat? Simak ulasannya bersama ekonom sekaligus Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbakun. Detik Sore akan menuju Bali untuk mengulas seterungkapnya kasus penyekapan seorang laki-laki oleh 2 orang perempuan dengan modus lowongan kerja. Seorang pria asal Sumba bernama Krisno mengaku dijebak sindikat lowongan kerja palsu, disekap, disiksa, hingga diperas 100 juta rupiah. Dirinya berhasil kabur dengan terluka dan berlumuran darah. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Simak laporan langsung jurnalis Detik Bali selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan Elizabeth Tita, pendiri kelompok seni Waktunya Main. Terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, Tita meracik beragam pertunjukan yang mengajak orang-orang terhubung kembali dengan diri mereka di masa kecil. Bagaimana Tita menerjemahkan pengalaman dan semangat masa kanak-kanak ke dalam pertunjukan yang dapat dinikmati audiens lintas usia? Temui Tita dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Membuka sore hari ini dengan reggae. Biar semangat, yo man. Yo man, di sini man, sore-sore. Dengan 2 host rasa kunyit asam hari ini ya. Agak butek-butek gimana gitu. Iya lagi. Iya kan? Kunyit Enggak lah. asam tuh segar sih tapi. Iya, manfaatnya banyak. Gue baru saja meminum kunyit asam, makanya agak sedikit gak pede, takut agak kuning. Enggak kan? Agak kuningnya pindah ke sini. Pindah ke sini, Oh, gini-gini. tumpah. Tapi tuh kalau lagi minum kunyit asam terus kena baju, ya udah wassalam. Gue nggak tahu. Sulit ya untuk hacksnya, kunyit menghilangkan soalnya. warnanya. Iya. Iya sih, kulit aja megang kunyit tuh susah hilang Benar. warnanya. Jangan kan Apalagi gitu, kalau Kak. misalnya lipstick. Lipstick mah gampang hilanginnya. Masa sih? Perasaannya mungkin yang susah dihilangin ya. Kalau habis kena lipstick ya. Maksudnya perasaan pertama kali nyobain lipstick itu. Ya itulah maksud gue. Even worse penjelasan gua. Kalau lip balm gue paham lah. Takut kering. Kalau lipstick kan ada warnanya ya. Iya. Lip balm dan lipstick tuh beda ya? Beda Beda. fungsi gitu. Nanti gue beliin dua-duanya. Makasih. Ketikers apa kabar semuanya hari Kamisnya? Udah Mudah-mudahan siap, udah selesai marah-marahnya. Hari ini gue banyak dengar kabar orang marah-marah. Mungkin juga ada hubungannya sama berita yang berseliweran dalam beberapa waktu ini juga banyak berita Emang ada alasan negatifnya. lain. Ada Emang alasan untuk tidak alasan marah-marah lain? memang. Ada alasan yang lain yang bisa bikin lebih marah-marah. Itu dia. Ya Ya nggak pasti banyak sih sebenarnya ya hal-hal yang mungkin juga membuat reaksinya macam-macam. Ada yang marah, Ya. ada yang kecewa, Hmm. ada Sedih. yang sedih, ada yang bingung, frustasi. Nah itu judulnya melabeli emosi ya Kak. Gitu. Harus Itu di divalidasi emotion, semua harus juga. divalidasi semua juga dan it's normal dan setiap orang juga punya reaksi yang macam-macam juga Iya sih. gitu. Tapi ya marilah kita hadapi dengan bijak dan cari solusinya Mari bareng-bareng. kita bermuasabah, berzikir dalam setiap helaan nafas kita. Wow, keren banget nyuruh berzikir setelah lo tadi memperdengarkan ke gue lagu apa? Lagu sekolah minggu. Gak apa-apa Judul kan lagunya kita? apa sih? Ih, Gak tahu. ada judulnya dong. Kasih Yesus deh kayaknya. Tapi versi apa ya? Zumba. Zumba, iya. Bener gue tuh tadi Ya, remix. koplo bukan, reggae bukan. Deket banget ya ke gue. Iya betul. Ya lagu Zumba lah ya gitu ya. Mungkin Kayaknya kayak- lagu-lagu zaman sekarang gak tahu ya. Buat di Kristen sih lagi di reformula untuk jadi lebih kekinian catchy, gitu ya. betul. Ya tujuannya ya biar Udah ada lagu Haddad Alwi yang di remix? Kayaknya sebenarnya udah deh. ada sih, ada juga dan bahkan sebenarnya udah lebih duluan juga kayak Opik main di festival Iya, gitu ya. itu juga Walaupun termasuk sebenarnya salah satu pendekatan. musiknya mungkin nggak terlalu banyak di rearansemen lah ya gitu. Tapi ya makin seru lah sekarang, makin asyik. Makin asyik. Makin asyik gitu Tapi gak apa-apa untuk kalau bisa. selama itu masih bisa membawa kita justru jadi
lebih ini Dekat. lagi, lebih dekat lagi. Kalau Dan memang bukan jadi pendekatannya harus buat kayak candaan gitu. Iya. gitu. Bukan untuk candaan, yang paling penting adalah Kalau ya, ini juga nggak boleh dibercandain. Masa kita udah tiap susah minggu, bercanda. tiap minggu ada aja gebrakan dari KPK. To be honest, sebenarnya bagus juga ya, ada yang ditangkap ya. Benar, betul. Yang artinya juga apa ya, terutama untuk masyarakat di daerahnya juga tuh yang ini kan sebenarnya yang ditangkap sama KPK juga dari berbagai daerah-daerah juga kan. Nah, jadi masyarakat daerah itu bisa lebih memperketat pengawasan terhadap pejabat daerahnya ataupun juga True. ya orang yang punya wewenang lah di daerah tersebut juga. Iya, iya. Awalnya gue gak tahu Muara Enim tuh di mana. Muara Di Enim apa Lampung. Enim? Enim. 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 Orang ya Sumatera kan? nggak bisa bilang yang bisa bilang cuma Sunda. Cimbuluit. Cimbeleit katanya gitu. Itulah alasan kenapa Belanda gak pernah ngejajah Cimbuluit. Karena Susah nyebutinnya. Iya ya, daripada repot kita nggak usah invasi daerah itu katanya gitu. kita daerah lain aja. Daerah yang lain aja. Ini enim ini katanya gitu ya. Terjadi OTT ke salah satu pejabat juga di apa tuh Muara Enim juga, gara-gara ada pengadaan smart board gitu ya Mm-mm. di sana juga. Jadi ada 4 orang yang terlibat dalam kasus suap Bupati Muara Enim. Ya, salah satunya adalah Bupati Muara Enimnya sendiri, yaitu adalah Edison. Kedua adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani. Keponakannya Bupati, Adit Riyadi, dan juga Marketing PT Millennium Solusi Abadi, Kori Erin Hardi gitu. Yang ditahan sudah 4 orang, tapi sebenarnya yang ditangkap 5 ya. Oh, Iya. oke. 5 orang yang ditangkap ini berstatus ASN semuanya, tapi yang ditahan oleh KPK ada 4 orang sejauh ini Detikers itu tadi yang udah diungkapkan sama Eiza, termasuk marketing PT Millennium Solusi Abadi, si pemilik si smartboard ini tadi. Ya, gitu. Jadi sebetulnya salah satu apa ya, atau kasusnya itu adalah terkait perkara suap. Ya, dan juga pengadaan dari si smartboard di area Kabupaten Lampung gitu di Ini sana. tertangkap dalam Kabupaten operasi tangkap Muara tangan. Enim di Lampung Iya, maksudnya. yang dilakukan oleh KPK Detikers. Jadi salah satu yang tertangkap ini ASN BPK yang bernama Titin berkesaksian bahwa beliau membantah bahwa menerima uang dari OTT yang dilakukan sama KPK ini. Dia menyebut pihak yang menerima uang adalah atasannya secara berjenjang. Tapi Titin tetap ditahan sama KPK juga. Bahkan sebetulnya juga ini udah semakin berkembang. Dalam kasus OTT ini juga ada 11 orang yang diamankan totalnya. Jadi 6 orang dalam klaster pertama dan 5 ASN BPK ya di klaster kedua gitu. Karena part satunya rame, lanjut part 2 ya. Jadi totalnya ada 11 lagi. 11 orang. Ya bisa jadi ada part 3 lagi juga karena masih dalam apa ya? Operasi bersih-bersih. Iya betul. Penyelidikan lebih lanjut lagi juga gitu ya. Itu dari Lampung. Kalau dari Lampung kita naik nggak sedikit sih, jauh banget. Nyebrang ke Banten. ke Riau dulu ah. Kita mau mengucapkan selamat Congratulations datang kepada bayinya Pak Mahfud. Ibunya Mamanya namanya Mama Ria. Mama Ria. Nama bayi gajah yang baru saja lahir di Tesonilo. Ya, itu di tanggal 10 Juni kemarin. Namanya adalah Seroja. Seroja. Kalau nggak salah ada 2 kata gitu, tapi yang gue inget Serojanya. Miharja. Seroja Miharja. Orang Sunda dia nih kayaknya ya. Walaupun lahirnya di Riau gitu. Betul. Lucu ya. banget bayi gajahnya, ternyata bayi gajah tuh ini ya, gede ya. Tadi sebetulnya salah satu video yang gue juga tonton ya di repost sama Detikom itu dari Instagramnya Tesonilo sendiri abis melakukan pengukuran. Ternyata ukurannya adalah 93 cm tingginya. Beratnya? Bayi gajah. Aduh gak detail kak. Berarti Halo, gak coba tahu lihat. deh gue. Tapi tingginya tuh pokoknya pada saat diukur tuh 93 cm. 93 cm tingginya. Namanya adalah Nona Seroja. Nona Seroja. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ling ling ling. Jadi itu adalah 5th member
of Nona ya. Nona ya. Nona Esther, Nona Baila, dan Betul. Nona Seroja ya. Nah 4 nona itu kemudian bilang sama Seroja, udah siap belum? Udah siap belum lahir ke dunia Seroja? Jadi Seroja ini Detikers adalah sebuah bunga yang tumbuh sekuntum berarti ya kalau bunga ya. Sekuntum bunga Seroja. Yang tumbuh dari akar dan rimpang yang tertanam dalam lumpur dasar rawa. Walaupun berasal dari lingkungan yang keruh dan juga penuh tantangan. Tapi bunga Seroja ini mampu mekar dengan indah, bersih dan menawan di atas permukaan air. Nona Seroja, welcome to the world juga ya. Jadi mungkin nanti yang berencana untuk mampir ke Taman Nasional Tesonilo ya, sudah punya anggota baru juga bersama dengan, aduh gue lupa nama kakaknya siapa ya? Domang. Domang. Ada yang cewek yang pakai bando juga tuh, yang suka dipakein bando. Tuti. Tukang tipu. Nisa apa ya? Lupa gue apa Tapi itu. Nisa dari di Taman- Tesonilo juga. Oh, beda Bukan Taman yang Nasional. lain. Bukannya Waikambas ya? Ada banyak soalnya ke Iya, benar, Taman benar, Nasional benar, yang punya yang ada gajahnya di Sumatera. Oke, semoga sehat selalu dan umurnya panjang juga ya untuk Amin. Nona Seroja. Ada lagi juga yang mau berulang tahun di tanggal 22 Juni. Hari ini juga ada yang berulang tahun, Siapa? Pak Pramono Anung. Oh, sebagai Pak Gub. Hari Sabtu juga ada. Mau ulang tahun. Hari ini juga ulang tahun Sherina Munaf. Oh iya benar. Gemini tuh ya. Apa plannya ulang tahun nanti? Ada tawa yang cukup getir di sana Iya, ya. Gemini itu ya. HBD ya. Gak boleh tahu Pak Mali. Kalau Mali ya. diucapin sebelum ulang tahun. Nanti Iya. aja gue ucapinnya. Kalau nggak ada paknya jadinya malih. Anyway, yang ulang tahun hari ini Pak Pramono Anung, tapi yang akan ulang tahunnya cukup besar angkanya yang akan segera kita rayakan adalah DKI Jakarta. Yeay! Jadi 499 ya? 499 Iya, betul. Setahun lagi 5 5 abad. abad. Betul. Dan sebetulnya juga warga DKI diajak untuk merayakan hari jadinya Provinsi DKI Jakarta dengan berjalan-jalan mungkin. Jalan-jalan. Kali ini jalan-jalannya pakai Transum aja. Gak usah pakai sepatu iya. roda atau enggak Soalnya Pertamax naik harganya guys, mendingan naik Transum, belum naik harganya sampai hari ini. tapi di hari ulang tahun DKI nanti Transumnya tuh gratis dan bahkan sebetulnya juga ada beberapa destinasi wisata yang juga ikut meramaikan ya, digratiskan juga untuk kamu yang KTP-nya DKI Jakarta juga ya. Serius cuma buat yang KTP DKI doang? Ya kan yang ulang tahun DKI Jakarta. Ya kan tapi nggak cuma penduduk Kamu Jakarta ke yang punya Tesonilo Jakarta. aja gratis gak? Aduh, aku nyesal belum ganti-ganti KTP sampai hari ini. Tapi nggak apa-apa, karena juga masuk ke destinasi tersebut juga bukan harga yang mahal gitu, sangat terjangkau harganya. Museum-museum di Jakarta, mungkin nanti bisa dicek lagi ya museum mana aja. Terus juga Ragunan Ragunan gratis Ragunan juga. juga gratis juga. Wow. Transportasi umum udah pasti gratis juga Oke. gitu ya. 2 hari ya, 27 dan 28 ya? Atau 27 aja? 22 Juni, hari Senin, tanggal 22 Juni, tepat ulang tahun ke 499 Jakarta. Dan kemudian hari Sabtu tanggal 27 Juni. Karena Oke, memang terpisah. peringatan secara publik atau perayaannya itu tuh juga di tanggal 27 Juni juga gitu. Nah di tanggal 27 Juni ini kan kebenaran hari Sabtu juga. Memang akan ada perayaan HUT Jakarta dari berbagai daerah juga. Dan bisa ditonton sama masyarakat juga secara gratis. Nikmat Gitu. sekali. Jadi ada semacam pesta rakyat nanti Pesta ya. rakyat, betul. Eiza kabarnya juga akan MC nih tanggal 27 ya. Amin, masih kosong Pak tanggal 27 Juni. Silakan Pak di booking. Iya, benar. Nanti saya pakai batik gambar ondel-ondel. Udah punya dia Udah batiknya. punya, dikasih. Jauh-jauh Batik Tarogong. eksklusif dari Tarogong ya. Bener. There you go. Cocok soalnya pokoknya. Bisa pantun juga Pak dan bisa bawa petasan sendiri. Jalan-jalan naik Transjakarta. Cakep. Yuk kita rayakan ulang tahun Transjakarta bersama Eiza Mafira. Nah, itu dari gua, dari lu? Jalan-jalan sepatu rodaku. Jalan-jalan gak cuma bisa ke Jakarta doang Detikers, tapi bisa juga ke DPR. Ngapain Kak? Nggak apple to apple memang sih. Iya. Tapi jalan-jalan ke DPR tuh bisa banget menemui pimpinan DPR di sana karena sekarang kan lagi banyak aspirasi
masyarakat ingin Karena disampaikan. kamu pakai kalung pers ya, jadi bisa langsung. Itu juga bisa. Tapi masyarakat juga banyak yang ingin menyampaikan aspirasi juga kan. Boleh kok di Setuju. depan DPR. Salah satunya soal bagaimana pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir ini juga sedang jadi sorotan, dan dalam waktu singkat juga pemerintah beserta DPR dan juga Bank Indonesia serta stakeholder lain juga ini kan lagi gercep-gercepnya cari atur strategi supaya gimana caranya dolar ini bisa ditekan pelemahannya sehingga rupiah kita bisa kembali lagi ke jalur yang benar gitu. Nah, ini ada upaya pemerintah bersama stakeholder terkait gimana caranya rupiah bisa menguat, dan bahkan prediksinya minggu depan katanya rupiah tuh bakal menguat. Mudah-mudahan menguatnya lumayan signifikan ya, karena kan Benar. kita turunnya juga Mudah-mudahan cukup nguatnya signifikan. nguat banget. Nguatnya tuh nguat banget, betul. Ada imbauan juga dari Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, Oke. untuk melepas dolar. Jadi buat kalian-kalian sultan-sultan yang selama ini pegang dolar, lepaskanlah dolar itu, atau yang dari luar boleh dibawa ke dalam lagi, masukin ke instrumen keuangan di Indonesia biar rupiah kita makin memesona Wow. di negeri sendiri. Memesona. Oh gitu, sarannya dari Pak Dasko juga Iya, yang katanya belum gitu. punya dolar. Ngelepas apa nih? Ngelepas penat aja ya. Ngelepas penat bisa main ke pantai, belanja, jajan UMKM, jadi nanti Bener. ekonominya muter. Benar-benar. Ya, namanya juga kita kan tulang punggung ya. Yaitu adalah kelas menengah. Iya betul. Ya tolong dong, ini pemerintah DPR juga pikirin nih kelas menengah. Iya, karena kan sebenarnya juga kita sebagai yang apa ya, Ikut secara jumlah berkontribusi kontribusi banget. dalam Karena secara jumlah kita iuran paling pajak. banyak. Iya. Secara jumlah belanja juga kita juga cukup banyak juga. Jumlah gitu. tanggungan juga nggak cukup. Banyak juga. Jangan sampai Kecil. kita sebagai tulang punggung ekonomi negara jadi tulang lunak nih Pak. Karena terjepit terus. Iya. Tulang lunak sih enggak, mungkin cuma Kenapa lo kropos. ngelirik gue? Itu mah jadi kropos tulangnya. Ya Kayak karena Aryo. Oh. Ya kan banyak. Tadi gue dengarnya tuh apa tadi gitu. Iya kayak ayam, karena kita di press Sapi juga ada tulang terus, ditekan Iya. dari berbagai sisi terus, jangan sampai kita tulang punggung jadi tulang lunak juga gitu. Tapi mungkin salah satu yang gue mau tanyain adalah saran untuk kita sebagai masyarakat kelas menengah juga, apa ya sarannya biar nggak mantap makan tabungan. Turunkan harga Pertamax. Baru naik kemarin juga. Susah Kak. Jangan diturunin lah. Nanti kami Pertamina rugi. Kata Pertamina. Iya. Ya kan kalau soalnya kan itu harus ngikutin harga pasar memang Iya, kan. benar, Tidak benar, disubsidi dia. Tapi juga per hari ini sebetulnya kurs dolar masih menguat mendekati 18.000 rupiah juga Lagi ya. lagi. Karena Karena udah pernah ada. udah sempat kemarin sempat turun juga, tapi per jam 9.11 tadi pagi itu adalah naik 15,5 poin di 17.959. Ya apresiasi sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi Sakit. imut. Ya kan nggak bisa langsung serta-merta cepet juga kan. Iya, Siapa iya. kita? Indonesia. Mudah-mudahan bisa terus-terusan berlangsung seperti prediksinya Pak Dasko bahwa rupiah akan menguat minggu depan. Karena udah jauh banget dari target di asumsi makro APBN kita di 16.500 ke hampir 18.000 ini. Makanya tadi ada imbauan kan dari Pak Dasko untuk yang nyimpan dolar, pertimbangkan untuk melepas kepemilikannya karena ini adalah sebagian dari upaya yang bisa dilakukan biar rupiah kita bisa menguat. Oke deh. Kita tinggalkan dulu, abis ini kita mau break sejenak. Kita akan jalan-jalan ke Pulau Dewata. Let's go, let's go. Tapi bukan soal apa ya, bukan soal yang seru-seru atau bahkan juga ngomongin pariwisata ya. Tapi karena ada sebuah kasus di mana dua wanita ini mengaku-ngaku punya membuka lowongan pekerjaan. Tapi sebetulnya juga punya niat buruk dan bahkan sampai menyekap korbannya. Loker fiktif berarti. Loker fiktif. Banyak gitu. banget Habis ya, ini pacar fiktif, loker fiktif. Nah, cerita fiktif. Oh, itu udah. Kita habis ini ke berita Nusantara. Iya, ke berita Nusantara tapi kita break dulu.
Jangan Habis ini kemana-mana. Detikers tetap bersama kami di Detik Sarengan. Coba, ore. What's going on everybody? Welcome back. Welcome back to Detik Sore, Detikers. Sesuai dengan janji kita akan jalan-jalan ke Bali. Ya. Jalan-jalan. Lagi-lagi soal kriminal nih. Uang. Kan ada lagunya. Lagi-lagi uang. Ini pasti motifnya uang kan pasti kan? Betul. Kok di Bali sih? Iya bener deng. Dia asalnya orang Sumba mencari pekerjaan di Bali karena loker fiktifnya itu ada di Bali. Yang tadi kan. Setinggi-tingginya lah. Ini Zumba. Ya beda. Tadi itu Sumba. Sumba. Yang namanya tuh pengulangan ya. Nini, Zaza, Sumba. Orang Sumba. Sunda. Oh, oke. Jaja Miharja. Jadi di Bali nih Detikers ada yang katanya tuh menyebarkan loker palsu untuk menjebak orang-orang agar supaya terperdaya. Untuk apa motifnya? Apakah benar uang atau ada motif-motif lainnya di balik ini semua? Nah. Nggak tahu kenapa gue ngerasa muka gue Gede dekat banget. banget, gede banget Di layar. hari ini jujur. Boleh nggak kita khusus untuk Kak Edo jangan terlalu zoom, kita pakai drone aja. Coba-coba kita ke Bali ya. Ada Bli Wibi, Mas Wibi, Mbak Wibi, Kak Wibi. Nah ini dia. Bli Wibi, selamat sore. Selamat sore. Kalau boleh tahu ini langsung dari kota, kabupaten, daerah mana Mas Bli Wibi? Ini di wilayah Nusa Penida. Nah ini Kak Wibi berarti. Kak Wibi, benar. Terserah lah pokoknya ya. Kak Wibi, ini kita kan dapat kabar bahwa ada loker palsu yang bertebaran, yang ditebar gitu sama oknum. Yang tidak bertanggung jawab. Betul, sampai menyekap seorang pria katanya. Boleh diceritain ke kita bagaimana awalnya ini terungkap dan seperti apa sebenarnya motif dari pelaku ini, Kak Wibi? Baik, jadi peristiwa ini dialami oleh seorang pria asal Nusa Tenggara Timur bernama Jubilate Christian Bulu atau kerap dipanggil Krisno. Krisno ini mengaku dijebak oleh sindikat lowongan kerja palsu. Dia disekap, disiksa hingga diperas sampai 100 juta rupiah sebelum akhirnya berhasil kabur dalam kondisi babak belur berlumuran darah. Begitu. Nah, peristiwanya terjadi dari sekitar tanggal 4 sampai 9 Mei bulan lalu. Oke, jadi cukup Ya. lama sebetulnya terjadi penyekapan gitu ya, selama kurang lebih sekitar 5 hari juga. Benar, dia mendapat informasi soal lowongan kerja ini malah menurut saya agak unik ya. Dia mendapatkan dari aplikasi Tinder. Oke. Nah, dari situ dia mungkin berkenalan dengan seseorang yang mengaku dirinya bos dan dia ditawari untuk buat pekerjaan di bidang perhotelan. Oke. Begitu. Nah, dia akhirnya diinterview pada tanggal 4 Mei di sebuah hotel di Seminyak. Awalnya si Krisno ini dia tidak menaruh rasa curiga karena pelaku itu berbicara dengan gaya santun bahkan membawa nama Tuhan. Saya juga cukup unik mendengar itu. Oke, dia bilang dia tuh berbicara dengan membawa nama Tuhan, berkata ini itu sehingga saya tidak curiga. Jadi waktu itu saya dengan pikiran polos dan takut dengan Tuhan berpikir ini benar-benar orang yang memberikan pekerjaan yang baik kata dia. Oh ini ucapan dari beliau ya? Iya, dari korban. Iya. Nah, namun setelah sesi wawancara selesai, seluruh barang Krisno ini diminta, maka dirampas gitu kan. Kata dia HP dia diambil, ada iPhone, laptop, sampai koper bahkan baju-bajunya diambil sama orang yang mengaku bos ini. Begitu. Terus kemudian dia dipindahkan di salah satu
hotel lagi di wilayah Uluwatu. Dan di sana dia disiksa, dipukuli oleh beberapa orang. Hmm. Nah, Krisno bilang ini adalah sindikat lowongan pekerjaan begitu kan. Jadi karena ada banyak orang yang melakukan penyiksaan ke dia, gitu. Si korban dia dituduh mencuri bahkan melakukan pelecehan ke bos yang menginterview dia. Hmm. Gitu. Dia itu katanya dari sore jam 5 itu tanggal 8 ya, 8 Mei sampai pukul dini hari sekitar jam 2 itu dia mengaku disiksa, dipukul oleh orang-orang tersebut. Hmm. Gitu. Nah, dia sempat dipukul pakai sepatu high heel di jidatnya sampai berdarah. Intinya dia sampai babak belur. Hmm. Kemudian dia mengaku berhasil kabur di pukul 4 pagi karena dari sampai jam 2 itu orang-orang yang menyiksa dia itu katanya beristirahat tidur. Jadi dia menemukan celah untuk bisa kabur dari hotel tersebut. Hmm. Kemudian si Krisno lari entah kemana dan dia akhirnya menemukan sebuah warung Madura. Dia meminta pertolongan kepada pihak warung itu, penjual di sana untuk menelepon keluarganya. Ya, akhirnya dia berhasil menelpon ibunya di NTT tadi dan minta pertolongan. Akhirnya si ibu meminta teman-temannya dan saudara-saudara dia yang ada di Bali untuk menjemput, untuk memberikan pertolongan. Hmm. Setelah itu, setelah mendapatkan perawatan, dia melakukan laporan ke pihak kepolisian Polsek Kuta. Jujur Oh mendengar iya, kronologisnya kayak di jadi film-film ya. Iya lagi. jadi dalam sesi penyiksaan itu kata dia si pihak bos, si pihak sindikat ini melakukan menghubungi pihak keluarga. Ya. Hmm. Mereka meminta tebusan senilai 100 juta untuk Wow. nyawa Krisna supaya selamat gitu. Tapi akhirnya itu tidak terjadi Jadi Oke. karena dia berhasil penculikan kabur sebenarnya ya. duluan. Penyekapan Penyekapan. dengan modus penawaran lapangan kerja atau lowongan kerja gitu. Berarti sebetulnya Ya. juga uang 100 juta yang dilakukan atau mungkin yang diperas ke korban ini pun juga apakah sudah sempat sampai ke keluarga atau sebetulnya diminta di tempat ke korban Jadi pihak pelaku? apa ini penyekap pelaku ini dia menelpon ibu korban untuk meminta tebusan 100 juta. Oh, oke. Batasnya itu besoknya kalau di jam 12 siang, kalau uang itu belum datang, katanya si Krisno ini akan dipotong tangannya, dilakukan penyiksaan hingga sampai terjadi Sadis pembunuhan. Jadi diancam akan dibunuh jika Baik. tidak ada uang. Dan setelah adanya ya korban yang melakukan pelaporan dan juga keluarga dari korban melakukan pelaporan, apakah sebetulnya para pelaku ini, sindikat ini kan berarti artinya tidak bergerak sendirian gitu ya? Sudah tertangkapkah Ya. atau mungkin sudah sampai mana penyelidikan dari kepolisian sendiri, Kak? Sampai saat ini mereka semua masih menjadi buron, masih belum ditangkap sama pihak kepolisian. Namun karena kasus ini menjadi viral, bisa jadi orang-orang di luar sana mulai aware lah, mulai dengan apa yang terjadi. Ya, Pihak sampai saat ini kita masih menerima update lebih lanjut dari pihak kepolisian. dan sebetulnya juga kan ini tindak penyekapannya sendiri terjadi di sebuah hotel begitu ya. Apakah dari pihak perhotelan atau mungkin dari hotelnya sendiri bisa memberikan bukti-bukti Informasi ya juga, atau konfirmasi juga mengenai siapa sosok yang membooking kamar atau mungkin dari rekaman CCTV begitu? Oke, ada sebuah rekaman CCTV yang diduga itu adalah pelaku, 2 orang perempuan yang kata Krisno dia adalah orang yang mengaku bos di lowongan pekerjaan ini. Begitu. Untuk sejauh ini pihak hotel tidak memberikan keterangan yang secara detail, tapi mereka kooperatif dalam upaya penyelidikan yang dilakukan oleh polisi.
Kalau untuk barang-barang yang sempat dirampas, apakah kembali atau sampai saat ini masih berada di tangan pelaku, Kak? Masih di tangan pelaku. Oke. Ya, bahkan ketika Krisno melakukan pengakuannya di media sosial, dia menggunakan akun dari ibunya, bukan Menggunakan milik apa? dia sendiri. Akun media Oh, sosial. oke. Iya, iya, iya. Dari informasi yang kami dapatkan juga sebetulnya korban ini disekap di 2 hotel yang berbeda gitu ya, di Bali juga. Dan sebetulnya cukup ini juga ya, karena mungkin juga dari kalau di hotel tuh apakah sebetulnya bisa terdengar gitu ya dari ruangan yang lain gitu apabila terjadi penyekapan dan penyiksaan begitu. Berapa orang katanya yang menjadi pelaku, Kak? Jadi ada 2 yang mengaku bos itu, terus kata Krisno dia mengaku ada beberapa orang, sekitar 3 orang yang menjadi bodyguard dari kedua pelaku ini. Oh, ada Begitu. bodyguardnya Jadi, juga. Jadi 2 pelaku Ya, ini entah itu perempuan gitu ya bodyguard, dengan 3 ya, bodyguard entah ini laki-laki. bodyguard atau memang sudah sindikat dari mereka. Iya, iya, iya. Apakah ada keterangan dari kepolisian soal bagaimana kasus ini juga, kasus serupa pernah terjadi juga dengan modus yang sama atau baru ini ditemukan laporan dengan modus seperti ini, Kak Wibi? Sejauh ini saya belum menemukan laporan yang serupa terkait hal seperti ini. Mungkin sudah pernah terjadi dulu, tapi untuk sekarang saya belum dapat informasi yang Baik. serupa. Berbahaya sekali ya kalau sampai ini bisa diduplikasi gitu di daerah lain juga. Ini baru satu nih yang ketahuan nih begini nih. Itu dia, dan sebetulnya juga bisa apa ya, kalau tadi kita simak juga bagaimana kronologi hal ini bisa terjadi, cukup ini juga ya, cukup disayangkan gitu bagaimana sebetulnya mungkin ada rasa desperate atau ketidaktahuan juga bahwa kok bisa dapat lowongan pekerjaan dari Aplikasi online. aplikasi online yang sebenarnya aplikasi Yang dating bukan gitu ya, untuk dating app. peruntukannya ya, Bukan sesuai sama peruntukannya. gitu. Ini jadi satu pelajaran juga buat ya detikers yang nonton juga untuk tidak mudah percaya Tidak gitu mudah ya. percaya, ditelusuri dulu kebenaran informasinya. Karena pasti kalau lowongan yang benar mestinya ya terdaftar dengan baik begitu ya perusahaannya. Tapi susah juga sih ya, zaman sekarang kan banyak startup juga. Banyak perusahaan-perusahaan baru juga yang mungkin barangkali memang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau too good to be true harusnya bisa dideteksi sih. Betul. Masih belum ada keterangan seperti apa dugaan sementara mengenai para pelaku atau sindikat ini tuh dari mana asalnya atau mungkin sebetulnya motifnya apa? Apakah sebetulnya sudah beberapa kali melakukan tindak seperti ini gitu? Belum ada. Belum ada. Atau barangkali ciri-ciri pelaku? Ada, jadi di pelaku yang mengaku bos yang 2 orang itu, mereka masih muda ya, terlihat masih muda di rekaman CCTV itu. Cuman kami belum mendapatkan informasi yang secara resmi dari pihak kepolisian karena itu masih menjadi dugaan. Jadi belum jelas. Kami masih menunggu update terbaru dari kepolisian. Baik, kalau gitu Kak Wiwi, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan pelakunya. Polisi juga bisa segera menelusuri bagaimana kasus ini bisa sampai terjadi begitu, biar bisa diberikan informasi juga ke masyarakat agar terhindar dari kejadian-kejadian Iya, serupa ya. jangan sampai ada modus-modus serupa juga yang terulang Menjangkiti masyarakat. itu dia. Terima kasih banyak ya Mas Wibi, Kak Wibi yang juga sudah menginformasikan langsung juga dari Sumbar. Terima kasih kembali. Terima kasih, selamat sore. Hilang suaranya. Tapi Itulah, jujur gue pas dengar kronologinya tadi tuh langsung teringat film petualangan Sherina yang pertama. karena diculik. Diculik, terus dia kabur pagi-pagi. Oh, Ketika penculiknya cuman lagi tidur. istirahat, Mang Saswi ya. Iya, satu ewang. Iya. Gimana?
nih bantalnya satu ewang, aku satu, kamu ewang. Oh. Ewang tuh apa? Satu sama gitu. Oh. Kalau aku satu, kamu satu, aku dua, kamu dua gitu. Aku satu, kamu ewang. Gitulah. But anyway, mudah-mudahan tidak ada yang terjebak lagi dengan hal serupa ya. Di satu sisi bukan I kinda get it ya, tapi maksudnya juga di era dimana mencari pekerjaan itu tidak mudah. Mungkin Detikers juga cukup terpapar dengan berita yang job fair, abis itu ada papanya yang menyebarkan CV anaknya karena anaknya lagi sakit gitu. Padahal sebetulnya juga mereka bukan dari keluarga yang tidak mampu juga gitu, tapi ya memang perlu Butuh kerja. butuh pekerjaan gitu, atau mungkin juga ya dari teman-teman disabilitas juga yang mengeluh bahwa sekarang sangat sulit, apalagi juga untuk teman-teman yang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan secara formal juga gitu. Jadi di satu sisi memang ya ini satu fenomena yang yang terjadi karena cari kerja tuh sebegitu sulitnya gitu. Jadi ketika begitu ada pekerjaan atau cara menawarkan yang cukup aneh, cukup unik gitu ya, ya dianggap sebagai satu kesempatan gitu. Iya, dan terlepas banget dari sebenarnya. cari kerjanya susah juga, maksudnya hal-hal kayak tadi, modus-modus kayak tadi itu bisa terjadi di mana aja dan Di dalam mana aja. kondisi situasi apa aja sebenarnya. Betul. Cuma yang perlu digarisbawahi juga bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut juga harusnya bisa lebih hati-hati juga kalau bukan dari jalur resmi. Betul. Harus bisa lebih mawas diri lagi. Kalau udah ketahuan ada yang sesuatu yang mencurigakan gitu, bisa langsung bentengi diri dengan ini ya perlindungan gitu. Kalau Iya, betul. misalnya datang ke hotel, disuruh ke hotel, mungkin bisa bawa teman sehingga Atau bisa ada mungkin juga pertolongan. bertemunya di ruang terbuka. Ruangan Kan sebetulnya terbuka, juga betul. misalnya di hotel tapi di restorannya gitu. Bisa. Atau mungkin juga di area yang lebih. Dan jangan mudah itu. terpengaruh kalau misalnya bawa-bawa nama agama, Tuhan, spiritual segala macam, karena bisa jadi mereka memang menggunakan pendekatan itu biar bisa menyentuh sisi emosional si korban sehingga bisa masuk ke perangkap gitu. Gitu. Apa hubungannya Tuhan dengan kemungkinan dapat kerja? Maksudnya tuh kayak iya memang ada kemungkinannya tapi nggak langsung kan. Iya. Tetaplah tawakal, berusaha dan berdoa. Takut gue salah ngomong. Boleh kita break dulu? Kita break dulu, abis ini masih banyak yang akan kita sampaikan juga sama Detikers, termasuk juga editorial review yang akan mendatangkan satu narasumber yang luar biasa sekali. Hadir akan di sini ngobrolin soal kenaikan Pertamax dan juga akan sekaligus kumur-kumur pakai Pertamax ya. Oh, debus gue. Ada namanya nanti Brilian Vandiansa. Akan bergabung bersama kita saat lagi Detikers. Tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore. Welcome back. Itu Detik Sore. Gak Cuma cuma hore-hore. hore-hore gitu. Emang kalau host legend tuh beda emang ininya. Legend. Legend gak tuh? Bahasa tahu kali ah legend. Mas Tagor Detikers,
Udah jam segini, artinya kita harus update portofolio kita hari ini. Tapi sebelum itu, karena kita juga udah coklat-coklat banget ya. Wis. Kita mau menyapa juga satu lagi, yang coklat-coklat. Mau melaporkan kondisi lalu lintas sore hari ini. Brigadir Ade sudah siap di ujung sana untuk memberikan laporannya pada sore hari ini. Brigadir Ade. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore. Kali ini masih dari studio Brigadir Ade, berarti akan ada laporan dari 73 titik hari ini. Kita tungguin kalau gitu. 4 aja. 73 bagi berapa supaya bisa jadi 4? Langsung aja dengan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari jalur arteri Mampang menuju ke arah Menteng terpantau adanya kepadatan di kawasan ini, namun dari jalur tol dalam kota terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda, dan juga cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang akan mulai diberlakukan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya, baik di jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Prambanan, Jogja. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah Piungan atau Bantul yang akan menuju ke arah Jogja juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade untuk laporannya. Tadi ada pertanyaan sebenarnya dari Eza. Brigadir Ade, kalau misalnya CCTV dari teman-teman NTMC itu bisa diakses bebas nggak sih sama publik? Kayak apakah ada websitenya atau enggak? Oh enggak ya? Enggak. Siap kalau gitu. Makanya kalau mau tahu kondisi lalu lintas yang on real Iya. time, Chat berarti Brigadir nontonnya Ade. banyak. Boleh. Nonton Detik Sore dong. Nonton Detik Sore gitu. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya sore hari ini. Terima kasih, selamat bertugas. Selamat bertugas sore, juga. selamat bertugas kembali. Nih kita bertugas lagi nih Detikers. Weh, siap laksanakan. Hari Kita ini Aduh. Kenapa gatel? Hari ini kita kedatangan superstar dari Wah. Menara Bank Mega. Ku bukan superstar kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Akal atau kapal? Ya kan gak mungkin gak punya kapal. Gak mungkin dia gak punya akal juga kan? Kita kedatangan Mas Revo Ngeng lagi dari Mega Capital Sekuritas. Halo, welcome back. Halo, sore. Apa kabar Mas Revo? Kabar baik pastinya ya. Kayak udah lama gitu nggak iya, ketemu soalnya. Beliau udah 30 menit padahal di sini ya. Baru kita tanyain kabar. Saking standby-nya gitu. Stand by me. Untuk Suka makan Oasis nggak? Nah Aduh, itu dia. Aldi Taher juga ternyata. Bukan ke Oasis lagi referensinya, justru ke Aldi Taher ya. Ada apa dengan market hari ini Mas Revo? Tadi kita dibuka dengan cukup lantang hijau perkasa sampai ke 6.000 lagi ya ISG hari ini. Tumben nih update. Tapi Betul, hari ini betul. ditutupnya kembali koreksi
IHSG kembali koreksi hari ini setelah 2 hari kayaknya berturut-turut hijau terus ya. Tapi ditutupnya di angka 5886. 5886. Ya, turun 0,28. Ada keamanan berarti di situ. 86. Siap. Kenapa hari ini ada apa? Gak ada gimana-gimana Ada ya. aku. Oke, terima kasih Mas Revo. Kita kembali lagi. Jadi kalau kita lihat emang perkembangannya so far cukup positif ya. Mungkin Andi juga di kemarin hari Rabu juga menyampaikan hal yang sama-sama soal yang contoh yang Pak Dasko mengumpulkan dirut-dirut Bank BUMN ya, termasuk juga ada Taspen di sana, kemudian juga dirut dari INA, Investment Authority kayak gitu, untuk ya katanya kan sebisa mungkin bisa buyback sahamnya gitu ya, buyback saham-saham BUMN itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari sebagai contoh aja ya, jadi Bank BCA kita sebut aja, itu lagi proses buyback nih 5 triliun dia selama 1 tahun ke depan, contohnya kayak gitu. Sementara kalau untuk Bank BUMN memang ingat saya tuh lagi belum ada buyback lagi nih untuk saat ini. Dan biasanya secara umum ya kalau adanya buyback itu artinya kan si perusahaan atau manajemennya sendiri percaya dengan perusahaannya sendiri, makanya dia melakukan buyback atau pembelian kembali sahamnya. Jadi itu yang diharapkan bisa mendorong lagi si sahamnya tersebut, khususnya lagi kalau kita lihat di posisi 1-2 hari lalu lah ya, itu untuk harga sahamnya memang sudah murah banget, itu udah pasti. Yang kedua, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan dividen yield, biasanya kan kita bandingkan dengan dividen yield. Kalau kita beli per 5 Juni ya, ini per 5 Juni, jadi udah agak lama sih. Itu dividen yieldnya untuk Bank Himbara itu bisa 10-12%. Saya coba hitung BRI, Mandiri, dan BNI itu 10-12%. Kalau pakai data 5 Juni. Tapi kalau pakai data kemarin ya mungkin udah nggak segitu lagi ya, mungkin ya 7% atau berapa lah gitu. Tapi biasanya masih di atas sun tenor 10 tahun lah kayak gitu, which is itu masih bagus gitu ya. Itu yang jadi daya tarik juga ketika dividen itu bisa dapat di belasan persen atau di atas 10%. Makanya momen-momen kalau bisa melakukan buyback di periode-periode harga serendah ini bagus banget itu untuk emitennya maupun kalau kita melakukan pembelian itu memang lagi valuasinya lagi murah banget. Itu memang sentimen yang cukup positif. Kemudian juga saya baca berita juga soal yang katanya anggaran BGN nih. Anggaran MBG. Itu kan diturunin tuh dari 335 T jadi 260-an ya, 260-an triliun. Sekitar mungkin 60-70 triliun lah berkurangnya, which is ini juga positif khususnya buat APBN di fiskal kita kayak gitu, karena memang salah satu yang membuat ada pressure lah gitu ya, itu memang kan kondisinya dana yang dikhususkan dialokasikan ke MBG ini kan memang besar banget ya, 300-an T. Jadi dengan adanya pemangkasan untuk program MBG ini, itu diharapkan bisa lebih lega nih defisit fiskal kita nggak segede itu. Kita harapkan bisa menjauhi angka 3%. Itu sih. So bisa kita bilang pemangkasan anggaran MBG berpengaruh cukup positif terhadap fiskal nanti kita tarik ke ISG. Terhadap pergerakan ISG hari ini. Ya, karena kan memang intinya kan ISG itu berhubungan dengan yang namanya kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya itu fiskal APBN kayak gitu sih. Secara tidak langsung akhirnya berdampak juga ya. Iya, itu dilihat sama investor sebagai respons positif pemerintah untuk membenahi Betul. fiskalnya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat asing sebenarnya year to date masih keluarnya banyak Masih banget. net sale. 70 T lebih. Itu Regular apa? marketnya. Di regular market. Itu per Saham. Sampai per kemarin. Year to date. Year to date sampai kemarin. Oke. dibanding 70 sama lebih. year on year. Oh, kalau kita bandingin Januari sampai Juni tahun 2025-nya ya, saya belum cek sih kalau sampai kita bandingin year on year. Tapi itu maksudnya angka yang cukup besar Gede. juga untuk kita fight back sampai akhirnya kayak at least si 70 T ini bisa kembali lagi lah by the end of the year gitu. Susah. Karena jangan lupa di tanggal 22 Juni itu ada effective date untuk FTSE Russell. Itu estimasinya ada yang menyatakan 300 juta USD akan ada outflow dari asing. 300 juta USD berapa rupiah tuh? Saya belum ada duitnya tuh segitu tuh. Kita telepon Pak Prabowo dulu ya. Beliau jago tuh matematika biasanya kali-kali. Gitu. Jadi Anyway, masih ada. Kan 2 hari ini ISG kemarin dan Selumbari itu ini menguatkan. Kalau dilihat net sale-nya apakah masih banyak Masih? atau udah inflow? Masih dari kemarin aja hampir Dalam 3 2 T. hari. Oh masih Kemarin 3 aja T kemarin 3 T. Kemarin lagi mungkin sekitar around 2,7. Jadi total 5 sampai 6 T 2 Berarti hari terakhir. masih Jadi, dipengaruhi sama investor domestik ya? domestik ini yang itu soal isu Soal yang tadi. Ya. buyback tadi juga ya? Itu sih. Karena kalau ngelihat yang lain actually ya sama ada rupiah ada menguat dikit lah gitu ya. Apa yang kira-kira akan bisa bikin
inflow kita dari asing akan bisa balik lagi selain dari mungkin pergerakan ini moneter ya? Salah satunya rupiah itu pasti ya. Karena kalau kita lihat rupiah yang menguat itu akan meminimalisir adanya currency risk buat investor asing, which is ini positif. Jadi sebisa mungkin memang rupiah itu menguat, dan memang kalau kita lihat target dari BI itu bisa ya di bawah 18.000 ya, mungkin sekitar 17,5 gitu ya. Khususnya kalau kita lihat di kuartal 3 itu sudah tidak ada lagi yang namanya repatriasi dividen. Jadi biasanya kan dividen itu di kuartal 2. Jadi that's why rupiah itu melemah lah gitu ya. Ditambah kalau kita lihat kuartal 2 itu ada spike dari harga oil. Kan saat itu kan ya perang dan sebagainya Ya, mana sekarang ditutup lagi. Betul. Rumusnya, Cuma kondisinya itu kalau kita lihat di kuartal 2 sampai 115-120 dolar per barel oilnya. Sementara sekarang itu masih 90-an lah gitu ya. Jadi masih di bawah 100. Jadi lebih rendah meskipun tetap tinggi sih. Kalau lihat dari sebelumnya normalize di 60, sekarang 90-an itu naik sih, cuma dibanding kuartal 2 udah lebih rendah sedikit lah kayak gitu. Jadi itu yang kita lihat kalau rupiah menguat itu bisa menjadi sentimen positif juga. Mungkin asing keluarnya nggak akan sebanyak itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal karena gini, MSCI dan FTSE itu kan salah satu pertimbangan mereka mendepak atau mendelete emiten-emiten kita dari indeksnya mereka adalah ya transparansi, ya free float kayak gitu-gitu. Jadi dengan kita membenahi memang sekarang kan SRO, OJK dan sebagainya kan lagi nge-push nih supaya free float itu minimal 15%. Meskipun tidak secara langsung. Jadi gradually. Jadi tahun ini berapa persen dulu, tahun depan berapa persen dulu gitu. Nanti saya lupa 2008 apa 2029 itu semua udah harus minimal 15%. Jadi dengan adanya target ke sana, ini kita harapkan memang nanti emiten-emiten kita yang masuk ke indeks-indeks tersebut, MSCI maupun FTSE Russell itu sudah memang sesuai dengan standarnya mereka. Jadi tidak ada yang high shareholding concentration lagi. Sehingga kalau investor asing mau masuk atau keluar itu, buy atau sell-nya itu bisa dengan mudah tanpa ada kesulitan lagi, bid offer-nya aman kayak gitu-gitulah. Dan itu sekarang lagi digodok juga kan oleh SRO bursa dan sebagainya kayak gitu-gitu sih. Sama tambahannya mungkin kita harapkan suku bunga ya jangan setinggi ini lagi. Itu dia. Itu sih kemarin Baru mau gua surprise hike. tanyain tuh. tantangan untuk banyak. Karena kita naikin suku bunga bukan karena inflasi. Beda ketika Rusia Ukraine 2022 Februari atau Maret 2022 itu inflasi kita 4-5%, 4-5%-an lah gitu. Nah, kemudian suku bunga dinaikin untuk menahan itu kan. The Fed juga naikin suku bunga karena inflasi naik dan sebagainya. Itu hampir semua negara lah naikin suku bunga karena inflasinya pada Atau mungkin high. justru BI cukup berani naikin secara tiba-tiba juga hari ini ya, selain gara-gara rupiah juga inflasi kita cenderung merendah saat ini gitu. Justru kalau inflasinya agak rendah, kita nggak ada kebutuhan untuk Nggak naikin. ada kebutuhan, iya, Justru iya. biasanya kalau inflasi naik, Iya, baru iya, kita iya. naikin suku bunga. Cuma ini kelihatannya memang karena rupiahnya. Makanya kita lihat memang rupiah akhirnya memang ada penguat sih, 1800 ke 17900-an menguat 200-an poin kira-kira. Tapi itu kan belum cukup ya kalau Iya, kita iya, lihat. iya. Kalau Sekarang kita lihat dari iya, sekarang pun bahkan melemah lagi hampir akselerasi 18.000 kenaikan, gitu. iya, Jadi iya. kalau kita memang dari MCS forecast di pekan depan, RDG pekan depan tuh bisa naik lagi sih untuk suku bunga. Seperti itu. Long way to go sebenarnya. Iya. Banyak yang mesti dikerjakan Banyak banget. Banyak banget ini ya. sama pemerintah terutama gitu. Iya, 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 iya. Terus untuk apa untuk para investor yang mungkin kemarin sepertinya juga cukup banyak yang kebakaran gitu ya, dan mungkin sekarang melihat kayak ada perbaikan gitu ya, tapi tentunya juga semuanya serba nggak pasti, bahkan banyak hal penting yang terjadi overnight gitu. Nah, apa yang mungkin bisa ditanamkan, diterapkan Atau apa yang sama jadi perhatian investor setelah kejadian-kejadian itu gitu ya, terlepas dari saat ini sedang ada upaya yang cukup gercep gitu dengan BI naikin suku bunga, kemudian meningkatkan remunerasi di sal pemerintah di BI gitu. Apa yang mereka harus pertimbangkan gitu mungkin. Apa yang saat ini dilihat investor gitu, apakah ada sentimen negatif baru atau justru itu tidak terlalu menjadi perhatian? Untuk dalam waktu dekat soal itu yang effective debt FTSE Russell itu ya, karena dengan itu biasanya kan asing keluar ada potensi mungkin ada terjadi koreksi. Meskipun saya pikir nggak akan sebesar MSCI karena MSCI itu sekitar 1,1 bio USD. FTSE Russell 300 juta USD, jadi sekitar 1:3,5 lah kira-kira. Jadi nggak sebesar itu harusnya untuk Ini di kepala gue rumus matematika semua. Bismillah, langsung kumon dong. Iya.
harusnya nggak segede itu untuk Fitzy Russell untuk potensi keluarnya. Itu satu. Kedua yang terdekat juga soal sekarang ini kan PTDSI udah mulai jalan ya. 1 Juni kan, per 1 Juni betul. nanti dievaluasi 3 bulan ya. Dan Itu sekarang kan masih juga transisi. sebenarnya sentimen negatif juga kan buat investor. Karena belum ada kejelasannya itu sih yang sampai sekarang ini belum Udah jelas, ada. belum juga kan? Belum, ini belum jelas apakah ini fix atau enggak sih mereka tidak ngambil margin atau spread itu dulu. Memang ada yang ngomong mereka nggak ambil margin kok, mereka dapat profitnya dari administrasi, layanan, bla 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 kayak gitu. Cuma kelihatannya kalau ngelihat dari contoh aja ya, China, mereka nggak mau impor, mereka nahan dulu kan, mereka nahan impor batu bara dari Indonesia loh. Which is China itu salah satu importer terbesar batu bara kita dapat devisa banyak dari sana. Kalau ini terjadi terus menerus, mereka nahan terus impor dari kita, bisa jadi kita yang awalnya neraca dagang kita Makin kurang positif, lagi. bisa jadi defisit di sana. Dan itu mematahkan 71 bulan beruntun kita. Masa sih ada kekhawatiran jadi defisit setelah surplus 71 1 bulan beruntun? Karena terakhir kan kita cuma nggak nyampe 100 juta USD. Iya betul. Iya, ini sementara ini ekspor ke Cina gede banget loh. Tiba-tiba di stop kayak gitu. Berarti kan potensi untuk berbaliknya oke. besar dong kemungkinannya kayak gitu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran juga BTDSI. Kemudian kalau dalam waktu dekat juga ini yang saya khawatirkan dengan naiknya suku bunga adalah soal NPL itu. Kredit macet di perbankan. Ini yang di tengah juga kondisi sekarang kan ekonomi lagi susah semua ya, banyak entah PHK lah, macam ini itu. Ya, nah ini yang dikhawatirkan dengan mereka yang awalnya bisa bayar cicilan, terus gara-gara NPL naik, berarti KPR dan sebagainya kan bunga naik nih per bulannya, berarti Tapi tiket cicilannya nambah. BTS sold out. Nah pertanyaannya tiket BTS sold out ini apakah dengan duit mereka atau pay later? BNPL. Nah kalau BNPL nambah lagi nih masalah nih. Gue cukup yakin itu BNPL banyak. Nah, Walaupun nanti- ya ARMY pada kaya-kaya ya yang Iya, kita tapi tahu. maksudnya angkanya tidak sedikit mungkin gitu Iya. ya yang menggunakan. itu BI checking bisa kena tuh kan kalau Iya, macet betul. dan sebagainya. Macet. Nah itu ini. Kalau lancar sih ya nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Bagus kalau lancar mah, Wah. kalau bisa tambah lagi kalau kata marketingnya. Itu sih banyak sih. Jadi- nanti kalau Juli ini biodiesel B50 1 Juli ya, kayak B50. gitu-gitu. Apa? Satu B50. B50 What is itu that? sawit tuh. Oh. Sawit kita mau dicampurin ke dalam bensin Oh iya 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 iya. untuk bahan bakar diesel. Gitu Mas Revo. Betul. Sekarang B40 Iya. dan nanti di 1 Makin Juli itu tinggi mau lagi ya. dinaikin. 2029 100% sawit. Nggak bisa ya. Emang bisa? B100 gitu. Iya. Iya. Gini loh, kita B40 aja salah satu tertinggi satunya dunia. doa. Iya memang makanya. Nggak bisa gak tapi? Gue belum riset I sih. don't know. Ya Belum saintis pernah berarti denger sih. naiknya. Ini saya telepon orang kimia dulu ya. Nanyanya ke analis lagi ya. Masalah energi. Tapi itu tadi soal si suku bunga BI 7 days repo rate ini juga kayak dua sisi mata uang gak sih jadinya ketika ditelurkan gitu kebijakannya. Memang di satu sisi dia bisa ngasih quick win buat rupiah gitu. Tapi seberapa dalam dia bisa menekan dolar AS kembali gitu untuk dalam jangka waktu pendek ini. Untuk saat ini gini, DXY-nya tuh udah naik dari 99 ke 100. Jadi makanya kalau kita lihat hari ini tuh rupiah agak melemah, mendekati angka 18.000 lagi. Jadi memang naik kemarin yang 25 bips ke 5,5% itu sangat temporer sekali sih. Saatnya paling cuma 1-2 hari habis itu melemah lagi. Karena memang di indeks dolar US-nya naik lagi nih Iya, 99 ke 100. Jadi tidak serta merta bisa langsung bikin menguat gitu. Nah, salah satunya gimana? Ya kan kalau kita lihat itu ada intinya gini, rupiah bisa menguat tuh salah satunya adalah dengan supply dolar kita tuh banyak. Supply dolar banyak tuh berarti sebisa mungkin ya kayak DHE lah. Jadi duit dolar itu jangan ditaruh di luar, dalam negeri. Nah kayak gitu-gitu. Terus adanya PTDSI, kalau itu benar-benar jadi, berarti kan under invoicing nggak ada, transfer pricing nggak ada, ya minimal lah ditekan lah, sehingga dolar tuh benar-benar Long run tuh. cuma itu Nggak bisa susah quick. tuh. Iya, long memang run tuh, long susah. game maksudnya. Long Iya. game memang sih. Iya. Ya, Mungkin nggak itulah. kalau kata Pak Purbaya bilang tahun depan dolar itu bisa 16.500 mungkin nggak? Tahun depan ya. Iya. Itu Iya. long Kan Trump masih ini ya, distance masih relationship. Trump masih menjabat tuh tahun depan. Masalah 2 tahun. Maunya si kita iya ya. 2 tahun ini 2025 tarif, 2026 sama Timur Tengah, Iran dan Iya. kawan-kawan. Belum lagi Konflik. Itu 2027. game-game yang dia sedang siapkan ya. Jadi kayaknya agak susah ya. Agak susah ya.
Kayaknya Ya agak mungkin susah sih. 16.500 sama risol 1 kali ya. Risolnya dari Timur Tengah jadi mahal. Nggak Ya udah kalau bisa gitu ya. berarti besok kira-kira akan seperti apa di hari terakhir perdagangan? Ya lowest berapa sekarang di 5784 itu jadi support pastinya. Sama kayak minggu lalu ya ketika Oke. saya sampaikan itu nggak jauh beda loh yang Resistennya, minggu lalu. iya, keren Nggak emang. jauh Mas beda Revo loh. gue curiga dia cenayang beneran sih. Bukan analis tapi cenayang. Resistance 6020 sampai 6050. 6.000. Oke. Tadi sempet loh naik 6.000 loh. 6.010 tadi. Ya 6020 6050. Karena kalau kita lihat ada memang asingnya keluar tapi kita lihat indeks ETF IDO sama MSCI Indonesia itu indeksnya lagi naik. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu support lah, bumper kita bisa ada mengalami kenaikan. Amin. Gue gak mau nanya soal serok nggak di sekarang nih dengan harga segini. Biar detikir It saja yang depends. menentukan Iya, ya. betul. Kalau dibilang tadi Mas Revo bahwa harganya udah pada murah-murah, ya iya murah, tapi belum tentu murah ini dan untuk jangka waktu yang Detikers punya uang itu bisa dititipin berapa lama tuh gitu ya. Betul. Jadi do Nah, your own itu research. horizon. Betul. Tergantung kondisi dan juga kemampuan masing-masing juga ya. Dan iman masing-masing. Seberapa besar imanmu bisa mempertahankan angka-angka yang sudah kau proyeksikan itu. Anyway, terima kasih Mas Revo. Siap. Thank you Mas Revo. Tapi sebelum berpisah nyanyi dulu lah satu lagu. Aduh. Lagu apa? Ini Stand Republik. by me. Tadi, Republik. Parah banget masa lagu perunggu dibilang lagu Republik. Halo. Perunggu. Oh, Iya. coba satu Maksudnya lagu perunggu itu. dong. Yuk, jangan suara. Ya udah kita tutup aja. Kita tutup aja Detikers. Hari ini market review selesai dulu. Udah jam 16.26. Betul. Kita Habis ini pindah ada- ke segmen lainnya. Ada editorial review. Nah ini dia segmen paling panas panjang detik sore. Iya. Kita mau bahas Panas. Pertamax. Setuju nggak kalau Pertamax itu Silakan harus lah naik? tuh. Iya, naik aja nggak apa-apa lah. Ya kan? Kondisi susah soalnya sekarang Bener. nih. Nanti soalnya subsidi dan sebagainya juga PR nih. Betul. Biar fiskal kita agak lebih lega Nah, lah. Jadi, ya ini udah. bijak brother gua jawabnya Detikers, tapi ada Di skrip ya? Di WhatsApp kan? Tapi soal banyaknya masyarakat marah-marah gara-gara Pertamax nanti akan kita bedah Detikers. Karena apa sih marah-marahnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Mantap. Iya, Anda ini. Ha, welcome back to Detik Sore. Gak coba, hore-hore. Kita akan menerka-nerka. Apa yang diterka? Apakah ini pertanda kita harus berhenti berlanja ketika harga pangan mulai naik? Belum ke pangan ya. Ini lonjakan harga Pertamax yang sebetulnya juga sudah Loncat jadi banget. diskursus. Gak apa-apa, Za. Teruskan saja ini. Terlalu silet gue. Terlalu silet ya. Langsung ke insert ya. Gak cocok gue. Kita mau ngomong soal Pertamax. Yes. Ya. Gua sama Eza mau diskusi nih Detikers sebagai punggawa Detik Sore. Punggawa. Yang juga ya sedikit banyak Anggora. menggunakan sedikit banyak juga menggunakan BBM sebagai mobilitas dalam berkendara gitu ya. Walaupun gua sebenarnya lebih sering pakai transportasi umum sementara Eza lebih seringnya diantar Transportasi umum juga. transportasi Tapi kan umum privat. transportasi umum, ya gua sebagai pengguna ojol dan taksol. Iya. Garis betul. keras platinum gue. Kalau boleh, jujur satu-satunya yang gue punya platinum adalah Iya. ojol gue Dari karena gue rata-rata pakai. penghasilan yang dia hasilkan selama sebulan itu Ya, 87%. 87% buat ojol. Jadi mau nggak Make mau pasti sense. terpengaruh ya kalau ada harga BBM yang naik pasti. Betul, gitu. Nah kali ini kasusnya adalah Pertamax, RON 92 BBM jenis non subsidi yang naik per 10 Juni kemarin dan kemudian direspons cukup keras gitu sama masyarakat karena juga mungkin barangkali dilakukan pengumumannya tengah malam Itu dia. dan tidak di tanggal
yang biasanya 1 Juni, Betul. sorry, awal Biasa- bulan. Betul, atau mungkin juga tanpa pengumuman bahwa per tanggal sekian gitu ya akan ada penaikan juga. Dan sebetulnya mungkin juga salah satunya adalah ketidakmendugaan masyarakat bahwa kenaikannya akan kurang lebih sekitar 32% gitu. Iya, kalau di persenin 32% ya, 3 ribuan ya. Hampir 4 ribu kalau nggak salah. Iya, dari 13.000 sekian menjadi Iya. 16.000 sekian gitu. Ya, jadi sebetulnya masih dalam kondisi shock terapi. Shock terapi AKA 3.950 tuh to be Iya. exact. Jadi Almost. 16.250. Iya, gitu dia, 32% juga. Jadi ya itu masyarakat juga cukup kaget juga dengan adanya kenaikan ini. Walaupun sebetulnya diskursus soal kenaikan harga Pertamax itu sudah ada sejak beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang juga. Walaupun pada saat itu disampaikan bahwa akan ada kenaikan harga Pertamax ya, tidak diketahui tuh berapa persennya atau mungkin tanggal berapa. Tapi yang jelas pengumuman dari pemerintah adalah memang yang tidak akan dinaikkan adalah BBM bersubsidi gitu. Jadi ini sebetulnya jadi lanjutan lah ya dari pengumuman yang pernah dilakukan sama pemerintah juga gitu soal harga BBM. Gitu. Nah, bagaimana Anda melihat kenaikan harga Pertamax? Responsnya gimana dok? Respons si masyarakat terbelah atau satu suara? Kayaknya ya yang gue baca-baca, yang gue lihat-lihat postingan orang-orang cukup kencang soal kenaikan harga Pertamax ini, walaupun padahal kalau harga Pertamax naik, which is adalah BBM non subsidi, orang sudah paham aja gitu karena ya ngikutin harga pasar anyway, dan orang-orang juga semua tahu kan bahwa harga minyak dunia itu lagi naik, sehingga mau nggak mau pasti harga Pertamax yang juga BBM non subsidi pasti akan naik gitu. Pun juga dengan harga kenaikan yang segitu, kayaknya kita pernah deh mengalami kenaikan harga Pertamax yang jauh lebih besar dari ini gitu ketika harga minyak dunia melonjak, khususnya ketika perang Rusia Ukraina saat itu pecah gitu. Gejolak, ya. Nah, mungkin ya ini analisis gembel gue ya. Enggak gembel dong. Ya analisis seorang jurnalis ekonomi yang melihat bagaimana respons masyarakat sejauh ini tuh bukan gara-gara Pertamaxnya doang gitu, bahwa masyarakat tuh lumayan Memanas. mencak-mencak gitu. Iya, Mungkin iya. ada beberapa sentimen lainnya juga yang pada akhirnya semacam puncak gunung es gitu fenomenanya. Ya jadinya ini tuh beneran menyiram Pertamax kepada api yang sudah berkobar juga, ngerti gak sih? Iya, Bahwa jadi sebetulnya memang ada memuncak banyak gitu kekesalannya. Ada hal-hal yang bikin sebetulnya masyarakat juga kondisinya memang lagi nggak adem ayem gitu. Iya. Ini tuh jadi kayak, nah ditambahin deh tuh gitu. Dan juga mungkin ini ya mungkin ini juga pernah dibandingkan gitu soal bagaimana harga Pertamax di Indonesia dengan harga Pertamax di negara-negara lainnya gitu. Nah, Ini negara-negara cukup kencang tetangga juga lah, negara-negara tetangga tuh katakan misalnya ada yang membandingkan dengan Malaysia, Singapura, dengan Jepang Singapura. Kalau sama Singapura memang kita jauh di bawah Singapura. Karena Singapura kalau nggak salah 40 ribuan tuh. Sementara Indonesia kan masih 16 ribu. Nah kalau Malaysia tuh nggak ada RON 92 dijual di negaranya. Sehingga yang paling dekat tuh RON 95. Nah di Malaysia itu harganya RON 95 itu dijual 16.418. Jadi dia yang 95 aja harganya lebih murah. Daripada kita. Sementara kita yang punya banyak sekali sumber daya migas tuh harganya bisa segitu gitu. Itu mungkin yang jadi pertanyaan orang, kenapa nggak bisa jadi lebih murah gitu. Ya itu harus kita tanya lagi ke Pertamina ya. Tapi belum lagi misalnya kalau dibandingkan sama daya belinya alias penghasilan masyarakatnya. Betul. PDB per kapitanya juga memang sih PDB per kapita Malaysia itu 13.901 per 2025. Sementara Indonesia itu 5.083. Bayangin gimana nggak mencak-mencaknya masyarakat ketika tahu bahwa orang yang penghasilannya lebih tinggi aja harga minyaknya itu bisa lebih murah. Lebih rendah, betul. Sementara kita yang penghasilannya segini-gini aja ini, atau yang masih kecil ini, mungil ini. Masih imut ini. Iya masih imut ini, segitu harganya. Jadi mungkin itu pertanyaan natural dari publik gitu ya. Kenapa kok kita nggak bisa lebih murah ya atau ditahan ya? Coba mungkin bisa dijawab sama Pertamina. Iya. Tapi sebetulnya juga di satu sisi juga ya akhirnya kini kita dari salah satu perspektif yang kita gunakan juga adalah sebagai salah dua dari masyarakat kelas menengah
yang juga jadinya cukup banyak tuh yang akhirnya beralih gitu ya menggunakan Pertalite gitu atau mungkin BBM bersubsidi juga gitu karena adanya kenaikan ini. Nah sebenarnya di satu sisi sebetulnya is it okay ketika masyarakat kelas menengah akhirnya jadi makin banyak nih penggunaan Pertalite-nya gitu. Karena kan sebelumnya mungkin ada masyarakat kelas menengah yang menggunakan Pertamax dan sekarang akhirnya karena perbandingan harganya begitu jauh dari let's say misalnya 10.000 sekian atau 11.000 sekian, sekarang kan dibandingkannya dengan 16.000 sekian gitu ya. Jadi kan lebih gapnya lebih tinggi lah dibandingkan dengan harga Pertamax sebelumnya juga. Nah, gimana tuh ketika penggunaan BBM bersubsidinya jadi makin banyak nih, makin luas lagi masyarakat yang pakai bersubsidi. Sekaligus juga barangkali menjawab itu bagaimana pemerintah harus mengkomunikasikan ini dengan lebih baik lagi ya ke masyarakat ya biar masyarakatnya juga bijak gitu. Kalau memang pengguna Pertamax yang mana kita asumsikan mereka adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi, kemudian beralih ke Pertalite, berarti ada penurunan daya beli tuh di sana. Kenapa mereka nggak bisa afford Pertamax gitu ketika naik 3.000 berarti ada penurunan daya beli. Kalau memang mereka sanggup kan sebagai pengguna BBM non subsidi, mereka harusnya bisa tetap afford itu gitu kan untuk kualitas RON 92 itu. Kalau misalnya sampai ada kecenderungan penurunan daya beli, nah di situ pemerintah harus bisa kalkulasi dengan baik supaya nanti subsidi ini nggak bocor lagi, dia makin luas bocornya, tepat sasarannya makin ngawur gitu, nggak tepat sasarannya. Karena bicara soal subsidi energi juga mengeluarkan biaya subsidi energi indeks ekonomi di tengah harga minyak yang cukup tinggi ini perlu lebih bijaksana lagi harusnya pemerintah alokasinya karena ya masa kita bakar duit sebanyak itu untuk itu gitu. Harus ditelisik sama pemerintah gimana caranya ini tidak sampai bikin kebocoran di subsidi kita. Jangan sampai nanti misalnya katakan ya jadinya lebih banyak nih konsumsi Pertalite. Kemudian kuota Pertalite kita udah lewat dari yang sudah kita proyeksikan gitu misalnya. Kemudian terjadi kelangkaan supply Nah Pertalite. itu dia makin mengular lagi tuh yang ngantri untuk Pertalite kan sejauh ini kan yang kita lihat terutama para pengguna motor ya. Itu tuh kayaknya antriannya tuh udah cukup nggak make sense tuh ya. Setelah kemarin Pertamax naik. Dari bahkan sebelum Pertamax naik juga karena kan memang kebanyakan roda 2 tuh menggunakan Pertalite juga gitu ya kebanyakannya gitu. Jadinya sekarang udah semakin harus lagi mungkin di bahan baku atau mungkin bahan-bahan lainnya naik. Terus juga sekarang pada saat harus membeli Pertalite juga jadinya lebih banyak lagi waktu yang harus digunakan gitu untuk mengantri gitu. Karena kan semuanya jadi beralih ke situ gitu. Menurut gue juga pemerintah harus sikapi serius ya bagaimana bagaimana dampak dari kenaikan Pertamax ini. Kan kita sempat tanya juga kan ke Pak Purbaya, Pak gimana Pertamax naik, dampaknya gimana gitu ke ekonomi. Terus Pak Purbaya bilangnya dampaknya minimal kok ke ekonomi karena kan itu penggunanya adalah pengguna masyarakat mampu gitu. Tapi tidak bisa sesederhana itu harusnya mengkalkulasinya karena ya walaupun pasti pemerintah punya kalkulasi yang jauh lebih matang lah mestinya daripada kita ya asumsi kita. Tapi asumsi kita kalau berpendapat juga harus diseriusi karena bisa saja ada penurunan standar kualitas. Penurunan jenis konsumsi. Penurunan jenis konsumsi. BBM dari masyarakat menengah ini atau yang mampu ini ke Pertalite karena ada penurunan daya beli tadi kan dalam waktu yang bersamaan juga ada penurunan daya beli juga di masyarakat yang mesti kita sadari bahwa ada penurunan kelas menengah ke bawah, penurunan jumlah tabungan, penurunan daya beli mesti ditelisik lagi sih. Jadi itu sih yang harus dimitigasi lebih dini lagi juga sama pemerintah. Gitu. Kemarin siapa Pak Anies Bakun kan bilang kalau
kalau mau naikin BBM itu adalah jalan terakhir pemerintah gitu. Ya udah kalau naikin tapi ini adalah jalan terakhir ya pemerintah gitu. BBM subsidi. BBM enggak, dia bilang BBM doang. Nah, kalau nggak salah dia Maret atau April gitu. Nah, apa kamu ngelihat ini tuh apa gitu, Dok? Apakah sebenarnya si pemerintahnya udah mulai ancang-ancang, wah udah ketarik banyak nih cadangan devisa nih, makanya kita mau nggak mau harus rilis pelan-pelan atau seperti apa? Apa yang dirilis pelan-pelan? Apa Oh, namanya? harga Gold harganya. penahanan harga BBM ini. Hmm. Cadangan devisa kan nggak ada hubungannya sama APBN. Nggak subsidi juga sih ya? Cadangan devisa kan punya BI. Kemudian subsidi BBM itu diambil dari APBN. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi yang perlu juga dipelajari adalah kalau misalnya atau yang perlu disadari sama masyarakat juga, kalau misalnya Pertamax harganya naik, kemudian nggak bisa beli itu lagi, berarti ada penurunan daya beli, bisa lari ke Pertalite. Tapi juga nggak serta-merta kemudian nyalahin pemerintah, kenapa nggak nahan gejolak ini gitu, karena memang kan dia yang non subsidi. Kalaupun kita mau subsidi lagi, mau seberapa banyak uang negara atau APBN untuk menahan gejolak dengan membakar uang lewat subsidi energi gitu. Kalau gitu gue mau ganti pertanyaannya ke kayak seberapa berpengaruhnya kenaikan Pertamax ini sama harga bahan pokok atau harga logistik gitu, terutama untuk kita kelas menengah. Kalau harga bahan will it pokok, affect it, atau mungkin bisa jadi kayak sampai kapan harga-harga pokok atau logistik ini akan pada akhirnya akan ikut naik juga gitu, terpengaruh gara-gara harga naiknya Pertamax ini? harusnya nggak banyak ya, benar. Harusnya dampaknya nggak banyak kalau misalnya ke harga logistik gitu, alias kendaraan logistik kan yang ngangkut barang-barang ini yang kemudian bisa berdampak ke harga-harga barang yang dibawanya gitu. Karena nggak pakai Pertamax mereka. Tapi berdampak ke pendapatan masyarakat bisa jadi, karena kan banyak juga khususnya masyarakat kelas menengah ya, banyak juga masyarakat kelas menengah yang menggunakan Pertamax ini, kemudian ketika kondisinya lagi sekarang yang ekonomi ada kenaikan harga bensin tersebut, pasti juga akan berpengaruh gitu ke pendapatan mereka atau ke pengeluaran mereka untuk beli bensin gitu. Ada sebuah utas di media sosial yang bilang kalau wah, berarti kalau misalnya harga Pertamax naik, gue bisa dong naikin jasa fotografi gua. Terus ada yang bilang, apa hubungannya fotografi sama Pertamax gitu, harga bensin gitu. Terus ada yang jawab lagi, iya kan gue datang ke lokasi untuk foto itu kan pakai unta ya, sehingga nggak akan ngaruh tuh gitu. Nah kan ada orang-orang yang memang pakai Pertamax ini dalam menjalankan kegiatannya kan, sehingga pasti itu juga akan berdampak gitu. Lebih concernnya sebenarnya ke kelas menengah yang saat ini sudah jatuh, kemudian tertimpa tangga lagi dengan harga bensinnya naik, itu mesti juga dimitigasi sih risikonya sama pemerintah. Jangan sampai ini semua kemudian bermuara kepada penurunan daya beli lagi nantinya, dan ujung-ujungnya kan efeknya jadi kayak efek domino gitu kemana-mana. Kalau sampai ke logistik harusnya sih enggak sih. Oke. Tapi berarti kalau masyarakat yang juga cukup concern sama kondisi ya fiskal atau mungkin juga keuangan negara, yang tadi balik lagi nih jadinya juga bahwa ini kan cara terakhir yang dilakukan sama pemerintah juga untuk at least ngebuffer atau biar nggak makin banyak gitu ya boncos untuk nalangin biaya subsidi gitu ya, dengan naikin harga Pertamax juga. Apakah sebetulnya ini bisa kita lihat sebagai tuh kan benar, berarti memang sebenarnya juga ada apa ya, ada kondisi finansial yang memang lagi gak baik-baik aja nih gitu. Gimana di negara kita. bahwa ada nggak bahwa sebenarnya benar ada kondisi finansial fiskal, kondisi fiskal yang nggak baik di kita, karena karena pemerintah sendiri kok yang bilang kalau ini adalah cara terakhir mereka untuk
menyelamatkan itu atau mungkin juga salah satu upayanya untuk biar nggak boncos makin melebar dengan cara naikin Pertamax gitu. Tapi BBM. kan juga yang perlu disadari masyarakat bahwa Pertamax itu tidak disubsidi. Harganya itu tidak dipengaruhi oleh seberapa besar APBN mengeluarkan belanjanya kan. Jadi nggak ada ngaruhnya sebenarnya ke belanja negara. Oke. Cuma itu tadi bahwa kalau misalnya sampai ada segregasi konsumen dari yang tadinya beli Pertamax jadi Pertalite, Pertalite bisa dikonsumsi berlebihan, bisa over subsidi, bisa ada Malah jadi kebocoran nggak baik subsidi juga. lagi, rugi juga gitu. Iya. Gitu sih. Oh itulah kenapa si Purbaya bilang tadi dampaknya minimal tadi ya berarti ya. Dampaknya minimal harusnya ya, tapi dampak minimal itu ke harga barang. Kalau ke yang lain, ke sub ekonomi yang lain bisa jadi ada. Itu jadi itu tadi termasuk segregasi konsumen dari yang tadinya pakai Pertamax jadinya Pertalite. Karena kan di satu sisi juga ketika konsumen misalnya oke, Pertamaxnya naik, dia kemudian beralih ke BBM swasta gitu. Tapi yang kita dengar dari masyarakat sejauh ini, banyak masyarakat yang bilang susah untuk mengakses BBM swasta gitu, suplainya terbatas. Jadi mau nggak mau pilihannya juga sedikit gitu. Mungkin itu juga harus bisa jadi perhatian sama pemerintah untuk menyediakan opsi-opsi yang lebih banyak untuk jenis BBM tertentu ke masyarakat Iya. supaya ya biar ada alternatif gitu, biar ada pilihan. Nah, dengan ini kan sebenarnya gue juga baru lihat juga bahwa ini Selat Hormuz lagi ditutup lagi nih untuk semua negara katanya. Yang artinya juga masih ada kemungkinan ya harga minyak dunia masih belum semakin tidak pastilah dengan adanya hal ini juga. Kita sebagai masyarakat menengah mesti khawatir nggak ada kenaikan barang atau kenaikan harga lanjutan lainnya gitu yang mungkin juga bukan di BBM atau mungkin di sektor lain gitu. Kekhawatiran gue ketika harga minyak naik adalah subsidi BBM atau energi itu jebol lagi. Kan kalau misalnya harga minyak naik, ICP kita juga akan berubah. ICP itu udah kita patok tuh di dalam APBN, asumsi makronya kita sekian harganya. Kalau misalnya ICP di atas dari asumsi yang kita sudah bikin, itu ada potensi risiko APBN akan berubah. Kalau APBN berubah berarti ada risiko ekonomi juga akhirnya berubah asumsinya. Dan yang lain-lain juga berubah gitu. Sehingga menimbulkan kekhawatiran lagi-lagi buat investor ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya akan lari ke ekonomi gitu. Itu sih kekhawatirannya. Tapi mudah-mudahan gejolak harga minyak dunia hari ini tidak lama sehingga ketika dipukul rata-rata nanti dia masih bisa menemui angka yang sudah ditetapkan sama asumsi makronya kita gitu. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama semoga perang ini tidak berkelanjutan sehingga harga minyak bisa dijaga. Pertamaxnya juga nggak naik lebih tinggi lagi nanti mengikuti harga minyak dunia. Subsidi kita juga nggak jebol. Rupiah kita juga membaik kondisinya. Ekonomi membaik. PHK bisa ditekan. Investasi jalan, investor percaya sama pemerintah untuk bisa menjalankan roda ekonomi negara ini dengan baik sehingga investor bisa datang berinvestasi, and then keadaan membaik gitu. Amin, paling serius Sal Priadi Nadine Amizah. Terus kalau misalnya nih pembeli Pertamax itu kan sebenarnya bukan orang yang membutuhkan subsidi, ya kan? Asumsi kita, Ya karena itu mereka adalah golongan yang mampu dan percaya diri bahwa dia mampu membeli itu ya. Oke. Oke, terus kemudian perlu stimulus nggak sih? Udah ada dengar ada rencana stimulus buat kelas Stimulusnya menengah? masih bansos buat kelas bawah kan, kelas. Berarti yang kelas menengah belum ada ya? Terus Belum kalaupun ada. harus ada itu stimulusnya itu yang kayak gimana sih, Dok? Duh. Harusnya seperti apa kan? Soalnya bansos itu kan untuk kelas menengah bawah. Betul. Kalau yang untuk kelas menengah yang pembeli Pertamax sih motor-motor jet ski ini gimana? Jet ski. Stimulus ya, mungkin keringanan pajak. Keringanan pajak bisa jadi PPN.
PPN diturunkan. Itu buat kelas menengah tuh. Karena kan yang makan di restoran, belanja, segala macam itu biasanya kelas menengah tuh kan. Jadi kalau PPN diturunkan kan ibaratnya harga itu bisa diredam, kalau bisa turun, daya beli masih bisa terjaga gitu. Sehingga si kelas menengah ini nggak terganggu daya belinya. Selain dari fiskal, dari sisi PPN mungkin bisa yang lain-lain, bisa jadi mungkin keringanan iuran BPJS barangkali, atau mungkin dari sisi apa namanya, kalau di komponen gaji tuh ada potongan PPh gitu 21. misalnya, bukan PPh 21, misalnya kayak potongan untuk asuransi, jaminan sosial, ada yang bisa dikurangi gitu misalnya, apa namanya, potongan dari karyawan itu bisa jadi. Tapi itu lebih ke ini ya, lebih ke perusahaan ya, korporasi ya. Itu salah satunya bisa ke situ, insentif fiskal, atau mungkin misalnya penyediaan transportasi publik yang lebih memadai, sehingga ada apa namanya, ada mitigasi, ada penyediaan alternatif gitu untuk mobilitas masyarakat yang lebih murah, sehingga nggak harus membawa kendaraan pribadi, itu bisa salah satunya. Atau mungkin menjaga daya beli mereka untuk bisa beli rumah misalnya dengan meringankan komponen harga-harga, pembentuk harga rumah tuh, apa kayak dari sisi fiskalnya barangkali, atau mungkin dari sisi komponen harganya ke pengusaha, sehingga nanti harga rumah bisa lebih murah. Macam-macam sih. Suku bunga agak susah, kita terjepit nih sekarang. Rupiah harus diselamatkan dengan naikin suku bunga, tapi ada harga yang harus dibayar dengan mungkin bisa jadi bunga floating yang kamu punya untuk bayar cicilan-cicilan itu jadi lebih mahal. Ada harga yang harus dibayar, itu yang lagi-lagi menanggung adalah kelas menengah, guys. So, mungkin kelas menengah juga harus bisa ini kali ya, aware sama lingkungannya kali ya. Ini semua bergerak naik, Bijak-bijak gitu. bergerak naik sehingga harus bijak-bijak dalam mengelola keuangannya biar bisa Memilih. tetap bisa berselancar dengan baik gitu di tengah gelombang yang cukup tinggi ini. Iya, itu dia. Jadinya diajak untuk bisa menyusun lagi skala prioritasnya juga gitu. Menyusun skala prioritas, lebih empati, lagi-lagi kita yang diajak untuk lebih empati juga gitu. Iya, Biar dan nggak- jangan sampai ada konflik horizontal ya guys. Nah. Di tengah kondisi sekarang nih yang lagi pada orang semuanya ribut untuk pengen berkomentar atas apa yang terjadi di negara ini, bisa saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian mencoba memprovokasi, kemudian kita jadinya ini nih, apa namanya, keluar dari buyar ininya, fokusnya gitu. Jadi jangan sampai ada konflik horizontal saling nyalahin. Menurut gue begini, ya kalau ada orang bilang pendapatnya apa, coba dipahami dulu aja. Jangan serta-merta kemudian, oh kamu antek-antek asing ya, atau kamu buzzer ya, atau apa. Ya dipahami dulu aja gitu ya. Jangan sampai menimbulkan konflik horizontal. Karena sekarang semua orang di tengah susah cari uang, Susah cari kerja. susah cari kerja, perut lapar, itu sensitif banget yang namanya ngomongin uang. Itu dia. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Detikers yang sudah menyimak berasa Mario editorial tadi, review. Habis ini kita ke yang lebih santai-santai Let's dulu go. aja kali ya. Kita cooling down. Meregangkan otot-otot yang tegang. Sudah ada Dengan Ibu Pri di ujung bermain-main. sana yang akan Nah. bergabung bersama kita saat lagi. Detikers, kita akan bernostalgia sedikit dengan permainan-permainan yang akan dibawakan ya. Betul sekali, termasuk juga mungkin Detikers yang butuh apa ya, wadah, butuh lingkungan, atau mungkin butuh experience baru juga. Biar nggak dikit-dikit buka gadget dan juga galau-galau Setuju. sama Setuju. keadaan yang ada gitu kan. Kita Setuju. main-main di dunia nyata dulu Let's go. gitu. Habis ini Jadi kita ke habis Taman Mini Indonesia Indah. Waduh. Oh Bukannya iya. kemarin ya, Nggak- War BTS? Banyak yang nggak dapat, Udah banyak tahu. calo. Banyak calo, terus ngejual harganya tuh Enggak, gila-gilaan. Yang udah nungguin BTS bertahun-tahun ya mencak-mencak gitu. Boleh nggak empatinya
kedepankan. Nih kita udah nunggu lama nih gitu. Ya udah abis ini kita lanjut lagi, masih ada Sunset Talk di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Waktunya kita melemaskan segala otot yang ada setelah kehebohan Setelah yang tadi cukup ketat lagi. keras. Kencang uratnya. Gue mau bilang kencang, ketat. Ini ngomongin apa sih, legging ya maksudnya? Ketat. Kita abis ini mau lebih santai juga bermain-main. Bahkan sebenarnya kayaknya kita juga perlu deh untuk bisa satu mengeksplorasi kira-kira tuh kita tuh sukanya apa ya, Iya. gitu ya. Bertemu sama orang-orang yang mungkin juga kreatif, luas juga, dan mungkin juga bisa meningkatkan skill kita bermain peran. Bisa. Jadi karena dunia ini panggung Nah, sandiwara, itu dia. biar lebih meyakinkan lagi ngomong ke bosnya kayak gimana, kita mungkin harus juga latihan atau belajar sama satu komunitas ini. Detikers, kita hari ini kedatangan seorang Foundernya langsung loh. founder dari komunitas Waktunya main. Ini kayaknya kalau nyebutin harus ada nadanya ya. Biar ngajak gitu. Waktunya main. Waktunya main bersama dengan Mbak Elizabeth Tita atau Mbak Tita sore hari ini. Selamat sore Mbak Tita, welcome to Tendean. Macet nggak tadi? Betul. Luar Makanya datang biasa. lebih awal ya. Iya. Biar kita ada waktu untuk ngobrol dan bermain-main juga ya. Amazed banget ketika di tengah hiruk pikuk gitu ya, bisa stumble upon sebuah komunitas yang aktivitasnya mungkin mengajak orang untuk bisa lebih kreatif, lebih mengeksplorasi diri juga gitu ya. Mungkin meninggalkan hal-hal yang terlalu hebring di belakang sana dengan aktivitas-aktivitas bersama dengan waktunya main gitu ya. Mungkin Mbak Tita diceritain dulu backgroundnya, Mbak Tita kenapa membuat waktunya main. Apakah sebetulnya ini juga berasal dari sebuah keresahan Mbak Tita dan teman-teman? Kok tahu sih? Atau gimana Mbak Tita ceritanya waktunya main? Oke. Sebelum aku mulai, aku tertrigger gitu karena sebenarnya kita punya salam. Apa tuh? Waktunya apa? Oh. Dijawab semua waktunya main. Makanya sebelum aku ngomong, kalian semua sudah mengucapkan salam. Terima kasih. loh. Waktunya apa? Waktunya main. Ya, Ini itu memang. It's time to play. Memang Translate. Iya. Kamu nanti waktunya main cabang nanti di negara lain ya. Yang internasional. Iya, boleh, ya. boleh. Bener. Oke. Gimana keresahan apa Mbak Tita? Benar. Sebenarnya awalnya banget tuh 2016. Aha. 2016 anakku waktu itu masih 7 tahun. Nah, keresahannya biasa. Waktu itu kan zamannya gadget mulai melanda ya. Gadget mulai melanda, Instagram baru mulai naik gitu ya. Lagi ya. Nah, aku melihat anakku nih kayaknya nih kalau nggak dijagain nih pasti akan banyak di gadget gitu kan. Tapi karena aku bekerja, jadi aku bagaimana caranya supaya anakku kenal main tanpa gadget gitu kan. Akhirnya Sabtu atau Minggu aku mendisiplinkan diri ngajak anakku main Oke. tanpa gadget. Apapun pakai yang ada di rumah, ada stick es ya kayak zaman aku dulu gitu kan. Iya. Stick es, karet. DIY DIY gitulah. kan itu banyak sekali di Nggak internet. harus di luar kan. ruangan tapi Nggak ya. harus di luar ruangan, di dalam. Jadi aku Penting berdua no- sama no dia. gadget. No gadget gitu. Nah, terus kemudian aku dokumentasiin, upload di Instagram gitu. Ternyata banyak banget ibu-ibu yang punya keresahan yang sama. Oke. Jadi kok lo bisa sih gitu, kok tahu gitu. Ini kalau dari segi mainannya kan banyak di internet, cuman kemauan dan menyediakan waktu aja nih orang I tua see. yang kadang-kadang alasannya banyak gitu, nggak tahu cara main dengan anak. Apalagi yang zaman sekarang ya, orang tuanya udah sibuk live TikTok, live Facebook. Betul. Nah, makanya begitu banyak yang nyaut, akhirnya yuk bikin playdate. Dari situ akhirnya pada ngajak bikin playdate, bener-bener mainnya bener-bener dari balon, stick es, kemudian main parasutan, bikin ketapel dari itu Serius? loh. Iya, main bikin ketapel dari stick es pakai karet, tinggal dicetung gitu. Ketapel juga nggak ketapel? Ketapel ya. Bukan, patok lele. Di sini apa, Apa sih itu namanya? batok lele sih? Di Sumatera namanya patok lele. Gue nggak tahu di sini apa. Di sini Lupa deh kita gua. Yang apa? Bentar ya. kita mangut lele Emang kita- tahu. Batok lele nggak tahu Kak. Tapi maksudnya ini juga jadinya generation gap.
karena Mbak Tita aku tuh masih bisa membeli mainan ketapel-ketapel itu atau parasut-parasut itu di abang-abang yang lewat lah gitu. Mungkin sekarang karena juga sulit ditemui juga jadinya ya harus lebih kreatif gitu ya Mbak Tita Jadi ya. kita bikin sendiri. Nah udah jadi itu ternyata banyak yang pengen gitu. Jadi anaknya ditaruh gitu. Jadi selama berapa jam kita main bareng. Playdate. Nah kemudian itu 2016 kan ya. Akhirnya itu jalan terus. Kemudian 2018 aku ketemu sama teman-teman muda ya, anak-anak muda yang kreatif banget. Mereka juga latar belakangnya juga ada musik, ada cerita, ada storytelling, ada dancer, ada apa dalam berbagai kesempatan gitu ya. Terus akhirnya kita kumpul dan punya kesenangan yang sama, senang main, senang teater musikal. Jadi kita bikin main yang agak lebih seru yuk gitu. Jadi akhirnya instead of hanya bermain itu kita bikin sesi 3 jam main bareng sama anak-anak itu, tapi kita masukin cerita. Jadi kayak di buku cerita, kayak kita mengalami apa yang ada di buku cerita gitu. Masing-masing punya peran yang dibawakan. Punya misi. Kemudian elemen kita masukin teater musikal, ada narinya, ada gerakannya, ada suaranya, ada main musiknya, ada eksperimennya gitu. Jadi kita masukin semua. Istilahnya latihan untuk bermain teater gitu maksudnya. Nah, nggak hanya bermain teater tapi bermain cerita. Bermain cerita. Bermain cerita. Bermain gitu. peran. Bermain peran. Ada ceritanya. Iya. Terus kita bawa ke dimensi lain ceritanya nih. Karena anak-anak sekarang kan kalau di sekarang kan mereka ada kadang-kadang I'm bored. I don't like this. I don't like anak sekarang gitu ya. Akhirnya kita supaya mereka lupa dengan mereka jaim-jaimnya mereka, kita bawa kita ke dimensi lain. Jadi ya itu makanya waktunya main itu waktunya kita ceritain di dimensi lain dengan cerita lain, dengan kisah. Mereka harus iniin misi sampai akhir misinya selesai. Nah begitu pulang mereka nggak mau pulang, nggak mau balik ke mereka terjebak di dimensi itu karena mereka merasakan funnya. Sampai ada anak yang tadinya gitu ya I'm bored gitu, this is fun dia bilang gitu di bahasa Inggris biasa mereka. Dan itu karena mereka dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi diri itu sih yang kesempatannya itu yang kadang-kadang nggak dikasih juga sama orang tua dan lingkungan. Mbak Tita, coba misalnya nih kita janjian ini ceritanya adalah di Taman Ismail Marzuki. Aduh, kenapa dia tiba-tiba udah punya location? Gimana sih? Ceritanya ini patungnya Pak Ismail Marzuki gitu. Nah kita janjian di sini terus kita ketemu. Nah terus apa step by stepnya kalau pas mau waktunya main itu? Step by step maksudnya sesi kegiatannya apa? Ini kita nih bertiga nih yang lagi ngumpul nih. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya stranger gitu intinya ya, stranger. Kita bertiga ya kita tentuin aja kita mau misi apa gitu kan. Nah, apa dari isu yang misi mengambil bendera di puncak Everest. Repot. Dingin kan? Bendera di puncak menyelamatkan bendera merah putih di dalam gudang angker. Terlalu jadi horor ini ya. Terus apa dong biasanya atau yang biasanya ini nih yang videonya lagi ditampilkan aja deh Mbak, ceritanya lagi apa? Kalau ini ini adalah teater musikal kita namanya Kakek dan Perahu Kuning. Iya, ini lagi bukan lagi, kemarin sempat di rerun juga gitu ya? Iya, di GIK waktu itu. Nah ini di Taman Ismail Marzuki tadi benar? Di Taman Ismail Marzuki. Di Geraha Bakti? Iya, nah ini kita tuh teater kita juga dari anak-anak kecil sampai dewasa. Seru banget. Semua main di situ. Jadi mereka ini adalah yang bermula dari main ketemu secara random aja gitu. Iya, jadi awalnya kan kita dari yang tadi itu ya, dari yang waktunya main tadi itu kan kita punya nama, akhirnya kita bikin kumpul main. Kumpul main itu kita open siapa yang mau bareng kumpul kita main segala macam ya dari anak kecil sampai kakek neneknya diajak, kita main berbagai hal dalam satu hari itu bareng-bareng. Nah, dari situ kemudian kan kita punya belum komunitas ya, tapi kita bilangnya kawan-kawan main. Jadi setiap ada kesempatan, setiap kayak itu ya, kita punya pertunjukan, kita tanya ke teman-teman kita mau bikin pertunjukan ini teater, ada yang tertarik untuk ikut, ada yang mau coba untuk bermain teater, terus mereka akan ikutan, makanya ada anak kecil, ada teman-teman kita. Jadi gitu. dibagi-bagi perannya. Betul. Yang membagi peran siapa biasanya? Atau biasanya
menunjuk diri sendiri aja. Aku mau jadi ini dong, mau jadi ini dong. Jadi sebenarnya kan ada peran ini kalau dari waktunya main sendiri kan sebenarnya utamanya ada 6 orang gitu Oke. kan. Nah, kami sendiri juga bermain di situ, bermain peran juga. Jadi kalau misalnya kita punya cerita, kita akan menampilkan gitu ya. Siapa yang mau jadi produser, siapa yang mau jadi director, siapa yang mau coba jadi puppeteer, siapa yang mau bikin propsnya, siapa itu kita diskusi. Aku di karya ini aku mau jadi Bukan produser deh. ditentukan kan, Bukan. biasanya tuh ditentukan tuh. Iya, jadi di I sini see. aku mau coba jadi ini dan kita percaya satu sama lain bahwa kita kalau udah mau mengeksplorasi diri sendiri kan pasti akan all out gitu kan. Oke. Nah, setelah itu berenam ini oke, sekarang kita butuh tim, butuh personel, kita buka ke teman-teman kawan-kawan, ada yang mau coba nggak? Nah, mereka akan aku mau coba jadi ini, mau coba jadi ini dan kita berusaha untuk Embrace satu sama lain embrace gitu. satu sama lain. Dan gitu. berarti ini kan juga cukup bervariasi ya, Iya, maksudnya backgroundnya macam-macam, Iya. umurnya juga macam-macam juga. Berarti di antara mereka juga tidak ada juga yang emang pemain teater profesional gitu. Mereka tidak harus. ya kan? Iya. Tidak harus berarti. Tidak harus. Jadi memang kita ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang mungkin mereka belum bisa di kelompok Bermain lain peran, atau ya. bermain peran. Coba di kita mungkin kita bisa main bareng gitu. Ada instrukturnya, ada teachernya. Kita sendiri Ini berenam ini. anak-anak Oh, juga. 6 orang ini Iya, akan kita- melatih. Iya, kita sendiri kita akan berlatih. Seru. Ini waktu itu di Taman Ismail Marzuki. Oke, walaupun sebenarnya disclaimer juga ya Mbak Tita bahwa bermain peran atau bermain berteater ini bukan hanya satu-satunya activity yang dilakukan Betul. sama waktunya main aja gitu Betul, ya. Cuman betul. kali ini lagi Oh, ada yang lain juga. fokus Ya, ke situ. kita fokus ke sini karena pada tahun 2018 kita sebenarnya kan yang tadi aku sempat bilang bahwa main di sini adalah kegiatan yang menyenangkan hati. Yes. Jadi apapun bentuknya, Ah-ah. yang penting kita happy. Itu aja yang Yes. kita pegang gitu kan. Jadi salah satu format adalah kita menemukan teater musikal. Karena di Indonesia teater yang untuk penonton anak itu belum banyak, yang benar-benar teater ya. Beda dengan dongeng atau storytelling. Nah, kalau ini lebih ke teater pertunjukan yang benar-benar serius dibikin untuk penonton anak-anak. Seru banget. Nah, Berapa jadi kita ini format ini pengen kita coba nih Iya, dengan iya, ini kan kita bisa menyapa begitu banyak anak-anak di luar sana ya dengan seni pertunjukan ini gitu. Nah, tahun 2018 pada saat Covid itu berhenti playdate kita itu. Karena kan nggak ada itu kan. Akhirnya kita 2019 sampai mungkin, ya, kita sampai bikin teater musikal virtual. Oh gitu. Iya, jadi yang kotak-kotak itu biasanya itu ya. Nonton Yang kotak dari rumah tuh ya gitu. Itu yang model direkam gitu ya. Iya, direkam Habis itu pakai dijahit video. videonya. Iya, karena kita tetap ingin menyapa, ini nggak mau berhenti lah gitu. gitu. Apa yang kita bisa lakukan pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 2021 ada festival namanya Gulai Festival, itu festival seni pertunjukan untuk anak pertama di Indonesia. Wah, Nah, itu makanya kita so bad we missed it. ya As children. Yes. Nah, itu Sebagai kita anak. kayak Back in the menemukan days. ini banget. Wah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa tadi mengakses Accommodate. jiwa kanak-kanak dari anak-anak sendiri dan juga orang dewasa. Benar, Nah, yang masih jiwa kanak-kanaknya betul, sangat tinggi. Ternyata betul, banyak kan. Ternyata Mbak? banyak. Dari umur berapa sampai berapa nih Mbak yang pernah join sejauh ini? Yang pernah join kalau dari segi penontonnya dari bayi waktu itu. Oh, penonton. Dari penonton dari Penampil, bayi sampai penampil? penampil dari umur 6 6 tahun. 6 tahun. Sampai 50-an. 50-an ada juga ada ya. 50-an. Bahkan ada yang eyang ponakanku minta, mau dong kalau waktunya main ada peran Jadi pohon, kakek-kakek jadi pohon. enggak Oh. gitu. Karena emang haus ya untuk kembali ke kanak-kanak gitu. Itu sih. Nah, yang di seni pertunjukan itu karena kita waktu masih Covid, jadi akhirnya kita yang ini tadinya kan kita mengajak orang bermain untuk melatih mereka pentas, akhirnya kita yang membuat karya pentas. Wow. Nah, dari tahun 2021 itu akhirnya kenapa kita sekarang cukup banyak kesempatan untuk teater musik. Oh, jadi ada Gitu. pementasan reguler gitu ya. Iya. Berapa orang tuh Mbak total sejauh ini Iya, yang teman-teman? terlibat. yang Mulai terlibat? dari kita punya karya yang mulai dari 3 orang sampai kemarin timnya 50. Gokil. Timnya 50. Nah, itu teman-teman semua itu, kawan-kawan main semua yang 50 orang. Di mana itu. biasanya mentasnya Mbak? Macam-macam. Kita kan biasanya ikut festival ya. Kita ikut festival. Ini lagi Jadi- di Bandung nih,
New Art Ah, ya? iya, New Art betul. Iya, Ini iya, nah iya. ini yang pentasnya cuman bertiga nih. Kita bawa namanya cuci waktu. Nah, itu juga lucu. Seru nih. banget cuci waktu. Namanya cuci waktu. Kita Ini bertiga doang. Ini bertiga. Itu ngapain tuh ceritanya? Nah, cuci waktu lucu banget. Jadi ada dua tukang cuci ya, tukang cuci manual gitu ya. Ini kita musikal ya, selalu ada ini Ada ya tuh, lagunya ada juga, lagunya segala ada. macam ya. Nah, nemu mesin cuci ajaib. Oke. Nah, jadi kalau dimasukin, misalnya baju robek gitu ya, dimasukin begitu keluar kan waktu ya, jadi nggak robek lagi seperti Oh, baru. seperti gitu. baru lagi. Oh, sulap prok. Nah, terus ada sampai Kayak lorong waktu tapi dalam bentuk mesin mesin cuci. cuci gitu. Nah, ini Gemes lucu banget. begitu. Nah, ini yang kita juga pengen ya. Abis selesai ini kan kita semua propsnya tuh senangnya kayak raw atau DIY gitu ya. Sampai rumah kita lihat di postingan itu ada ibu-ibu cerita anaknya di rumah nyari kardus bikin mesin Buat cuci mesin sendiri. Nah, cuci. itu tuh yang kita cari gitu, anak-anak tertrigger untuk berkarya juga melihat pentas kita gitu. Wow, dan selalu dalam pentasnya tuh melibatkan para penonton Ya, gitu betul. ya. Kalau ya kesamaan lah sama yang tadi video yang sebelumnya juga ditampilkan yang di tim juga mengajak Yes, interaksi betul. penonton juga. Itu Betul. mungkin juga menstimulus gitu Betul. atau gimana Mas Iya, sebenarnya? karena mereka bisa jadi back sound kita. Jadi misalnya ada adegan suara laut gitu. Awalnya kita ajarin mereka. Ini pantai Gitu. selatan nih didengar-dengar nih kayaknya. Pantai selatan. Gue jadi ingatnya pas nonton Jacob Collier gitu. Yes, Bahwa dia tuh betul. suka bikin ambience dari Iya. penonton, suara laut, suara burung, Iya. suara apa. Iya, Oh gitu ya, seru banget. Iya, jadi pengen mereka juga jadi bagian dari pertunjukan kita. Mempertahankan ruang imajinasi Betul. anak untuk bisa tetap ada banget. ya Iya, di betul. tengah digitalisasi yang apa-apa gadget ini ya. Apa gadget Iya, iya. gitu. Berarti kekhawatirannya juga biar anak-anak nih nggak tumpul gitu ya ruang Iya, imajinasinya betul, juga betul. ya. Ada kekhawatiran di situ Betul, juga betul. Hanya anak-anak kan kita asah terus. Pun dewasa. ya. Ternyata dewasa tuh juga butuh butuh ruang sangat butuh imajinasi karena ya. ya udah keribetan dengan tantangan hidup sehari-hari hilang gitu. Padahal dunia imajinasi itu kan yang bisa bikin kreatif Iya lagi. untuk menemukan solusi itu. Orang dewasa lupa untuk berimajinasi. Betul. Dan peminatnya banyak sekali juga gitu Iya. ya. Karena ternyata yang butuh untuk kabur Betul, dari rutinitas Betul, gitu ya, betul. dari yang bikin mumet tuh ternyata banyak juga. Iya. Berarti sekarang yang lagi digarap karena kan sebetulnya yang kemarin di tim juga kapal kuning Iya. sudah selesai. Ah. Apa yang mungkin kita menarik nih tapi kita agak telat taunya soal waktunya main. Apa yang perlu kita tahu sekarang? Jadi Mbak? sekarang itu kita lagi pertama kali kita punya karya namanya Aku Melihat Paus di Langit. Jadi kita bikin paus raksasa gitu ya. Oke. Itu puppet itu juga ada puppetnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu awal 2021. Nah, itu pengen kita rework lagi supaya bisa dipentaskan lagi gitu ya. Namanya Aku Melihat Paus di Langit. Itu juga lahir karena Covid. Jadi sebenarnya kenapa kita pakai teater musikal ini karena kita ingin menyampaikan isu-isu atau yaitu concern-concern tertentu. Kalau si kakek dan perahu kuning itu tentang kehilangan. Jadi bagaimana kita mengangkat isu tentang kehilangan tapi dengan cara yang sangat ringan. Sehingga bisa diterima oleh dari anak-anak kecil sampai orang dewasa tentang kehilangan itu dan bagaimana kita masih punya harapan. Yes. Pentas itu tisu tuh udah repot tuh di kantong Biasanya anak-anak senang dengan cerita dengan Iya. itu. Bapak ibunya yang agak-agak berkaca-kaca gitu. Message yang ditampilkan banyak tapi yang ditangkap beda-beda Betul, experience-nya. dan itu kan menarik banget. Intinya kita pengen setiap orang yang melihat dan terlibat dalam karya kita pulang dengan membawa sesuatu lah, menyampaikan rasa. Kalau yang ini paus nih, yang tadi tuh ya, aku paus lihat itu. paus di Nah, langit. iya paus di langit itu tentang itu waktu itu kan Covid ya. Jadi kedatangan satu hal yang besar. Bagaimana kita apabila ada satu hal yang besar, apa yang bisa kita lakukan gitu. Intinya adalah jangan takut, bermainlah seperti hari ini. Gitu. Jangan itu kan kita bisa main dengan tantangan itu gitu loh maksudnya gitu. Intinya sih seperti Ini itu. aku Kayak jadinya gitu. terpantik pada satu pertanyaan soal kesehatan mental. Ya. Menurut Mbak Tita, sejauh mana
ruang bermain dan imajinasi di luar ini kemudian bisa menjaga kesehatan mental orang zaman sekarang yang penuh sekali banyak pikiran di kepalanya karena menyerap berbagai macam informasi gitu. Aku Sejauh mana, Mbak? merinding loh kamu nonton, kamu cerita itu. Ini aku juga merinding, Mbak. Merinding banget. Ini dingin apa karena apa? Exactly. Iya. Jadi gini, itu ada kenapa itu adalah salah satu cara kita ini karena kan mengolah rasa ya. Iya. Seni itu mengolah rasa. Betul. Nah, kita pernah bikin satu karya dalam rangka itu kesehatan mental ngomongin tentang orang yang terutama sebagai orang caregiver yang bebannya begitu berat gitu ya. Tapi kan sebenarnya beban itu setiap orang punya dari skala yang kecil sampai yang memang berat gitu kan. Nah, kita bikin karya namanya Mentik dan Makhluk yang Seperti Siput. Again, imajinasi. Jadi kita menceritakan Mentik itu bebannya sangat berat ya karena ibunya sakit, adiknya sakit, ibunya single parent segala macam, sehingga pada satu titik dia kayak ditamplok sama makhluk seperti siput. Oke. Tadinya kecil, makin lama ini pakai puppet ya, makin besar menggambarkan beban dia yang begitu berat gitu kan. Awalnya dia dorong, dia iniin siput itu tidak bergeming gitu, ya, lepas bergeming, gitu ya. tidak kunjung lepas. Tapi pada satu titik dia udah jatuh banget, dia ngobrol sama siput. Si siput Apa itu. sih maumu? Mau kamu apa gitu? Sampai aku merinding. Sampai ya melalui itu akhirnya kita harus embrace tantangan ini, beban ini harus kita embrace, jangan kita musuhin. Itu bagian dari kita, itu yang akan membuat kita akan berubah gitu. Jadi pada akhirnya nggak terlalu buruk beban ini gitu loh intinya Bagus gitu. banget. Tapi nah terus itu kisah ini. satu lagi yang kita pengen, kita menggabungkannya dengan sesi refleksi. Oke. Jadi setelah menonton kita ada kartu refleksi gitu ya. Masing-masing kita bagiin beda-beda gambarnya. Iya, iya. Dengan gambar ini kita mengajak mereka berefleksi. Apa beban yang kita lagi pegang dan apa yang mau kita lakukan supaya beban itu bukan menjadi beban kita lagi, menjadi bagian diri kita. Jadi mereka menulis refleksi itu dengan kartu pada saat setelah selesai itu kita mau memasukkan itu kesehatan mental. Jadi wow, aku bilang wow banget Pas waktu itu. bacanya pasti lebih merinding lagi ya. Merinding lagi. Kemudian kita mau ngajarin bahwa itu kan pakai tali ya, kita ada tali semua, kita bagiin tali segini, kita minta mereka untuk mengikatkan tali. Jadi satu ruangan itu semua talinya terhubung, mau bilang kita nggak sendiri. Wow. Kita satu, kita nggak sendiri, semua punya beban. Let's Let's do this together. Nah itu loh yang kita, kenapa teater musikal saat ini menjadi salah satu format yang kita pengen ini, karena kita ingin membuat ruang itu. Habis itu keluar lagu Fix You-nya Coldplay. When you try. Tapi gue gak bayangin kalau gue ada di ruangan itu ya, datang full make up, keluar beres. Makanya lo harus pakai Jadinya foundation yang water resistant menurut gue. badai resistant. Gawat. Wow, bagus banget Mbak. Kayak gitu sih Iya, sebenarnya iya. itu. Jadi selalu ada tema-tema yang diangkat gitu ya Betul. dari setiap keresahan-keresahan yang ada gitu, dan menarik gitu, jadi apa ya? Jadi ada yang dibawa pulang memang. Betul, gitu ya itu. dari setiap yang nonton di sana juga. Gue selalu amazed sih sama orang-orang yang punya inisiatif untuk membuka ruang eksplorasi bersama dengan orang-orang yang dia tidak kenal gitu. Karena apalagi di tengah masyarakat urban kayak gini kan Betul. semua orang sibuk sama Iya. urusan masing-masing. Taunya tuh udah gue pulang dari kantor, gue ke rumah aja, gue tidur, habis itu kelar nih. Padahal harusnya you can do more than that Yes. gitu harusnya ya. Betul. Nggak terbatas hanya di ruang Ayo, pribadi Mbak doang sudah gitu. membuat ruang seperti Iya. ini. Iya, Iya. makanya pengen terus pengen berkarya gitu dan Iya. pengen mencari bentuk format lain supaya kita makin bisa menjangkau begitu banyak orang. jiwa. Betul. Apalagi rencana ke depan Mbak dari waktunya main. Biasanya nih ya kalau saya ngomong ini biasanya kejadian gitu. Amin ya. Amin. Apalagi kalau orang ke Detik Sore biasanya bisa kejadian. Setuju, saya setuju. Jadi pertama sih kita pengen bikin karya yang lebih banyak, terutama sebenarnya karya yang kecil, yang maksudnya yang bisa mobile, sehingga kita bisa banyak menjangkau teman-teman mungkin bahkan di Di seluruh tempat-tempat Indonesia. lain ya. Yang mungkin yang nggak akses ke seni pertunjukannya kurang, gitu kan. Jadi Semacam roadshow. roadshow, pengen ya roadshow Indonesia pun roadshow keluar untuk membawa nama
Indonesia Indonesia. gitu. Karena kan banyak festival juga di luar ya. Kita pengen tahu Indonesia punya loh, seni pertunjukan Indonesia juga oke gitu kan ya. Itu satu. Kedua, pengen bikin annual signature event lah gitu ya, Oke. yang waktunya main. Kita masih mencari formatnya apa, tapi pengen ke depannya orang tahu lah setiap tahun akan ada kumpul main besar, festival kumpul main apapun itu yang dari kita gitu. Ketiga sebenarnya ya itu kan kita membuat ruang-ruang tadi ya. Pengennya kita punya ruang sendiri, amin. Jadi kita punya tempat sendiri yang permanen, kita bisa. Jadi disitulah ruang-ruang itu kita tampilkan, kita mainkan, kita adakan gitu. Itu sih sebenarnya cita-cita, mimpi kita sehingga makin banyak lagi orang yang mau mengakses jiwa kanak-kanaknya kembali. Ini waktunya untuk seluruh perusahaan-perusahaan yang nonton ini ya, barangkali mau menyalurkan kegiatan CSR-nya bekerja sama dengan waktunya Waktunya main, Main. bisa tuh diajak bergandengan untuk mengelilingi kota-kota yang Because we diinginkan. need ya. more of this gitu Iya, di iya, iya. tengah. Nggak cuma di Jakarta harusnya. Iya Betul, betul juga ya, di satu sisi juga memang ini ya banyak daerah-daerah yang juga nggak terakses gitu ya. Betul. Dengan hal-hal yang seperti ini juga gitu. Mbak terima Iya. kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih Menarik juga. banget. Hopefully kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya juga atau kita bisa jadi bagian juga nih. Main-main bareng Cocok juga lah ya. jadi Aku- siput. Cocok. Aku pohon deh, pohon. Aus. Nanti mungkin Detikers yang juga penasaran sebetulnya sudah ada di Instagram juga ya. Apa At tuh? waktunya underscore underscore main. Atau mungkin ada juga di kanal lain Mbak yang bisa kita akses. TikTok. Sementara ini masih Instagram. Instagram, oke. TikTok belum ada yang ngurus ya. Belum ada yang ngurus seperti biasa ya tahu. Biar viral Mbak. Iya sih betul. Iya. Cuma mungkin kita Tapi belum Instagram siap juga bisa kali. sih. Mungkin kita belum siap jadi mainnya di Instagram Ya dulu. udah. Oke, At oke. waktunya underscore main bisa langsung dikepoin di sana ada Tikers. Itu dia ya. Ditutup dengan manis bersama dengan Mbak Tita dari Waktunya Main. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk hari Kamis ini ya kan. Kita akan kembali lagi besok jam 3 sampai jam setengah 6 sorenya. Mbak Tita kita juga punya jargon juga nggak mau kalah sama Waktunya Main. Waktunya apa? Detik sore. Enggak ya, itu terlalu copycat ya. Jadi kalau kita bilang detik sore boleh dibantu jawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. Gitu ya. Ya Suds, kalau gitu waktunya Eiza Magfira pamit. Eduardo Simoraki dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga izin pamit dulu Detikers. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuman cuman hore-hore. Waktunya apa? Waktunya main. There you go. Gitu, Marau.